Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan tentang pernikahan Qin Mu dengan Lin Yuxiu yang membuat banyak wanita patah hati. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tiba-tiba, seberkas api menghantam tanah, menyebabkan gunung dan sungai bergetar. Itu berubah menjadi tubuh Yang Mulia Huo dan berguling 10 mil sebelum berhenti. Yang Mulia Huo merangkak dengan susah payah dan terengah-engah. Aku belum mati. Tubuhnya bergoyang, dan luka-lukanya tiba-tiba meletus. Dia berlutut di tanah dengan sentakan dan menopang dirinya dengan kedua tangan. Dia terkekeh dan berkata, selama aku selamat dari musibah ini, aku akan punya kesempatan untuk menang dan bisa bangkit kembali. Aku bisa mencari perlindungan pada Yang Mulia Mu. Benar, aku bisa berlindung pada Yang Mulia Mu. Matanya berangsur-angsur bersinar, dan dia melihat ke tanah, matanya dipenuhi harapan. Yang Mulia Yun adalah teman seumur hidupku. Dia telah mengundang saya lebih dari sekali untuk bergabung dengan saya untuk berperang melawan surga. Jika aku bergabung dengannya, dia pasti tidak akan menolakku. Hehe, Yang Mulia Mu telah menderita kekalahan telak, dan jika saya pergi, saya akan menjadi tamu terhormatnya. Dia tidak punya pilihan selain menempatkan saya pada posisi penting. Hehe, kaisar pendiri sudah mati, dan aku adalah eksistensi terkuat di umat manusia. Pada saat ini, langkah kaki terdengar. Yang Mulia Huo mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat sebuah desa pegunungan kecil di depannya. Desa itu dipenuhi oleh para petani yang hidup dengan bertani. Suara langkah kaki datang dari seorang petani tua dengan kerutan di seluruh wajahnya. Dia tampak berusia 70-an atau 80-an, tetapi usia sebenarnya tidak boleh 50 tahun. Kondisi kehidupan mereka terlalu keras dan miskin. Wajar jika mereka menjadi tua dengan cepat. Petani tua itu seharusnya adalah seorang petani, dan ada lubang kotoran di sampingnya. Dia memegang penggaruk kotoran di tangannya, dan dia seharusnya buang air besar lebih awal. Ada juga bau busuk feses dan urin di tubuhnya. Petani tua itu menatapnya dengan mata kabur dan memeriksanya dengan cermat. Dia bertanya dengan suara gemetar, kamu adalah Yang Mulia Huo. Yang Mulia Huo mengangguk dan berkata, saya adalah penguasa surga selatan, Yang Mulia Huo. Apakah Anda memiliki pil roh atau obat ajaib di desa Anda? Luka saya sangat parah. Petani tua itu terkejut sekaligus gembira. Dia mengangkat penggaruk kotoran dan mengayunkannya ke bawah dengan kejam. 3 ujung penggaruk menusuk kepala Yang Mulia Huo, menyebabkan percikan api berterbangan kemana-mana dan memercikkan kotoran ke wajahnya. Kamu, Yang Mulia Huo tertegun. Ketika petani tua itu melihat bahwa dia tidak ditikam sampai mati, dia mengangkat penggaruknya lagi dan mengayunkannya ke bawah dengan kejam. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, ayo cepat, pencuri Huo yang mengkhianati surga telah mendarat di desa kami. Kami kaya. Yang Mulia Huo sangat marah, tetapi lukanya terlalu parah, jadi dia tidak bisa melawan. Semua tua, muda, perempuan, dan laki-laki muda di desa keluar dengan kekuatan penuh. Ada yang memegang pisau dapur, ada pula yang memegang pengait, sekop, palu, cangkul, dan sekop. Semuanya bergegas mendekat dan berteriak untuk membunuh. Penduduk desa mengelilinginya dan memukulinya, menggunakan segala macam alat pertanian untuk menyambutnya. Namun, bagaimana mereka bisa menyakiti Yang Mulia Huo? Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Kenapa kalian membunuhku? Yang Mulia Huo terkejut dan marah. Dia mendesis, kalian orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, ini aku. Aku melindungi surga selatan dan kalian semua petani. Kalau tidak, kalian pasti sudah mati sejak lama. Dia tidak tahu dari mana ledakan energi itu berasal, tapi dia benar-benar berdiri melawan pemukulan penduduk desa. Dia meraih leher petani tua itu dan mengangkatnya. Penduduk desa memandangnya dengan ketakutan dan tidak berani bergerak. Petani tua itu berjuang dengan lemah, tetapi dia masih menahan nafas dan berteriak, pencuri Huo, kamu masih berani keras kepala? Kamu tidak setia kepada kaisar adalah kejahatan besar. Orang suci itu mengajarkan bahwa ada awan di langit. Mereka yang tidak setia kepada kaisar, seperti binatang buas, harus dihukum oleh semua orang. Kamu adalah binatang buas? Yang Mulia Huo memuntahkan seteguk darah. Dialah yang menyusun pelatihan orang suci, yang diajarkan surga selatan kepada umat manusia. Karena pelatihan orang suci, inilah dia dianugerahi gelar Yang Mulia Surgawi oleh surga celestial. Penduduk desa lainnya bergegas maju dan menebasnya dengan pisau dapur, kait, sekop, palu, dan cangkul. Mereka berkata satu demi satu, kalahkan orang yang tidak setia, tidak berbakti, dan tidak adil ini sampai mati. Bawa kepalanya untuk menerima hadiah, dan kita akan menjadi dewa. Tubuh pencuri itu sangat keras, aku tidak bisa membunuhnya. Cepat, bunuh seekor anjing dan percikan darah anjing hitamnya, hancurkan mantranya. Penduduk desa itu masih memukulinya, ingin memukulinya sampai mati.
Yang Mulia Huo sangat marah, tetapi pada saat itu, baskom berisi darah anjing hitam memercik ke wajahnya. Yang Mulia Huo berdiri di sana dengan pandangan kosong, berlumuran darah anjing hitam. Sebagian darah anjing hitam mengalir ke jantung alisnya. Ada lubang di sana yang telah ditembus oleh tubuh jasmani Raja Dewa Leluhur dengan Adipati Langit. Lubangnya terang, dan darah anjing mengalir ke otaknya. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama mati, tetapi Yang Mulia tetaplah Yang Mulia. Seorang pemuda memegang pisau dapur dan menebas kepalanya sambil berteriak, mantranya dipatahkan oleh darah anjing hitam itu. Cepat potong dia sampai mati dan ambil kepalanya untuk menerima hadiahnya. Sebelum dia bisa mengucapkan kata, hadiah, tinju Yang Mulia Huo mendarat di wajahnya, dan pemuda itu meledak menjadi kabut darah. Meskipun istana surgawi dan harta surgawi Yang Mulia Huo telah runtuh, tubuh jasmaninya tetaplah milik Yang Mulia. Penduduk desa ini hanyalah orang biasa, bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Ekspresi Yang Mulia Huo suram saat dia melancarkan pembantaian. Segera, semua wanita, anak-anak, tua, dan muda di desa itu roboh dalam genangan darah, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Kalian para pengkhianat, akulah yang melindungi kalian semua, membiarkan kalian semua bertahan hidup di dunia yang kejam ini dan memiliki anak. Namun, kalian semua membalas kebaikan dengan permusuhan. Yang Mulia Huo menyeret langkahnya yang berat saat dia terhuyung ke depan. Beberapa darah terus mengalir keluar dari mulutnya, tetapi tidak diketahui apakah itu darah anjing hitam atau darahnya sendiri. Tujuannya adalah kota dewa terdekat. Dia meninggalkan surga selatan dan menuju kedamaian abadi. Kamu dibesarkan olehku, namun kamu menyerangku. Tanpa perlindunganku, kamu akan menjadi serangga perdamaian abadi dan sudah lama dimusnahkan oleh setengah dewa. Kamu pantas mati, jadi jangan salahkan aku. Hehe, jangan salahkan aku. Dia masih memiliki satu sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa, dan itu adalah Yang Mulia Mu. Selama dia mencapai kedamaian abadi, dia bisa meyakinkan Qin Mu untuk menyelamatkan hidupnya. Jika dia tidak bisa meyakinkan Qin Mu, dia akan meyakinkan Yang Mulia Yun. Juga, Yang Mulia Yue memiliki hati yang lembut. Jika dia berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahannya, Yang Mulia Yue tidak akan sanggup menanggungnya dan akan memohon kepada Qin Mu. Dia juga memiliki banyak rahasia surga, dan ini adalah modalnya untuk bertahan hidup dan bahkan maju. Mengkhianati Kaisar Hao Tian dan surga tidak membebaninya sama sekali. Sebaliknya, ia akan menjadi pahlawan umat manusia. Yang Mulia Yun akan mengatur gambaran diriku yang menanggung beban penghinaan, bersembunyi di kamp musuh selama jutaan tahun, tidak ragu-ragu membawa keburukan karena menjual rasku demi kejayaan, menjual leluhurku demi kemuliaan. Hehe, yang terbaik adalah menjadi berkepala dingin. Sulit bagi mereka untuk membedakan yang benar dan yang salah, jadi tidak peduli apa, bukankah itu hanya berdasarkan mulut mereka? Aku akan menjadi pahlawan umat manusia yang paling mempesona. Bahkan reputasi Yang Mulia Mu tidak bisa dibandingkan dengan reputasiku. Hehe, dia akan memahami zaman dan membiarkan aku menjadi pemimpin umat manusia. Dia bergerak maju dengan susah payah dan mengeksekusi teknik misterius penciptaan untuk memperbaiki luka di tubuhnya. Namun, dengan jatuhnya wilayahnya, dia tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Yang Mulia Huo tidak khawatir tentang harta ilahi miliknya yang hancur. 7 Yang Mulia Naga Han adalah eksistensi yang menciptakan alam dari ketiadaan. Sekarang setelah harta ilahi miliknya dihancurkan, dia dapat mengolah hasil reformasi perdamaian abadi. Dia juga memiliki klon yang bersembunyi di perdamaian abadi, dan hasil reformasi perdamaian abadi tidak disembunyikan darinya. Dia bisa berkultivasi sesuai dengan sistem baru perdamaian abadi, dan kemampuannya pasti akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Sepanjang jalan, dia menghindari desa-desa di surga selatan sebanyak mungkin agar tidak ketahuan. Namun, bagaimana mungkin dia tidak ketahuan? Raja Dewa Leluhur telah memberikan perintah kepada semua orang di surga selatan untuk mencarinya. Yang Mulia Huo menarik napas dalam-dalam dan membunuh semua orang yang menemukannya, tidak menyisakan satu pun yang selamat. Kemudian, dia memutuskan untuk tidak menghindari desa-desa di sepanjang jalan dan berjalan ke sana dengan wajah muram. Setelah beberapa saat, dia keluar dari desa. Di belakangnya ada tanah yang penuh dengan mayat. Aku akan membalaskan dendammu, bangsaku. Yang Mulia Huo berkata dalam hati, kamu dibunuh oleh Raja Dewa Leluhur, Yang Mulia Shu, dan Nyonya Yuanmu. Kamu dibunuh oleh Kaisar Langit Hao. Jika mereka tidak memaksaku, kamu tidak akan mati. Aku, Yang Mulia Long Han Huo, pasti akan membalas dendam untukmu. Akhirnya, ketika malam tiba, dia sampai di kota dewa surga ini. Kota dewa terang benderang, dan tidak ada seorang pun yang menjaga menara kota. Gerbang kota terbuka lebar, dan para prajurit dewa serta jenderal dewa yang menjaga kota tidak terlihat dimanapun. Yang Mulia Huo mengguncang koreng di tubuhnya, dan semuanya jatuh ke tanah. Luka di jantung alisnya juga sudah mengecil. Teknik penciptaan yang dia pelajari dari perdamaian abadi bermanfaat. Namun, serangan Raja Dewa Leluhur terlalu kuat,
dan menyebabkan dia mengalami cedera Dao yang sangat serius. Dia tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Yang Mulia Huo berjalan ke kota, dan dia tiba-tiba melihat Yan Yazi memimpin murid-muridnya untuk berlutut. Di depan mereka ada lautan hitam. Suara Yang Mulia Huo dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata dengan suara serak, "Yan Yazi, kamu memang muridku yang paling berharga. Aku tahu, Tuan, mengapa Anda mengkhianati surga dan Yang Mulia." Yan Yazi mengangkat kepalanya dan matanya berkaca-kaca. Dia perlahan mengeluarkan pedang api mistik dan tersedak air matanya. "Kamu mempersulitku." Yang Mulia Huo membeku. Yan Yazi menopang dirinya dengan pisaunya dan berdiri. Auranya meledak dan mengunci Yang Mulia Huo. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berkata, "Guru, orang yang paling saya hormati adalah Anda. Anda mengajari saya bahwa penguasa, menteri, ayah, dan putranya harus setia kepada Kaisar Langit. Jika Anda mengkhianatinya, Anda akan lebih buruk daripada babi dan anjing. Saya tidak ingin menjadi orang yang tidak setia." Yang Mulia Huo mengepalkan tangannya dan terengah-engah saat dia menatap Yan Yazi. Air mata Yan Yazi mengalir di pipinya, tapi wajahnya menunjukkan senyuman tipis dan kegembiraan. "Guru, saya adalah murid tercinta Anda, bukan? Anda paling menghargai saya. Anda juga harus berharap surga selatan dapat berkembang di tangan saya, bukan? Guru, jangan melawan saya, izinkan saya membawa kepala Anda ke surga untuk mengklaim pujian." Yang Mulia Huo tertawa keras, tetapi dia terbatuk lagi, batuk darah. "Murid yang baik, murid yang baik, seperti yang diharapkan dari seseorang yang saya ajar." "Tentu saja." Yan Yazi juga tertawa. "Tuan, saya telah belajar banyak dari Anda tidak perlu menolak. Saudara-saudara junior, kirimkan Tuan dalam perjalanannya." Dia begitu bersemangat hingga suaranya sedikit serak. Dia mengeluarkan kata-kata terakhirnya. "Biarkan Tuan mati lebih cepat, jangan biarkan Tuan terlalu kesakitan." Di belakangnya, ratusan murid Yang Mulia Huo berdiri dan mengeksekusi segala jenis senjata dewa dan seni dewa untuk menyerangnya. Yang Mulia Huo sangat marah, dan dia menyerang dengan ganas. Dia melawan seni dewa yang telah dia berikan padanya dan menghancurkan seorang murid menjadi berkeping-keping dengan telapak tangan. Sambil berteriak, para murid terhuyung. Yan Yazi tidak bergerak. Sebaliknya, dia berjalan santai di luar medan perang. Dia ahli dalam tahta kaisar, tapi dia sangat berhati-hati. Yang Mulia Huo telah menderita luka parah, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan sihir yang tersisa. Cedera daunnya juga sangat parah, tapi dia sangat takut pada Yang Mulia Huo dan tidak berani melakukan tindakan sembarangan. Bagaimanapun juga, meskipun Yang Mulia Huo tidak memiliki banyak kultivasi yang tersisa, tubuh jasmaninya tetaplah milik Yang Mulia. Berkultivasi hingga puncak tubuh jasmani hampir mencapai tubuh Dao. Ini adalah modal yang dimiliki Yang Mulia Huo untuk mencapai titik ini. Segera, semua murid dibantai oleh Yang Mulia Huo. Ada mayat di mana-mana, dan mata Yan Yazi berkontraksi. Yang Mulia Huo berdiri di tengah-tengah mayat itu dan berkata dengan dingin, "Kalian semua adalah orang-orang yang telah saya ajar, sekelompok anjing yang saya pelihara. Saya memahami dengan jelas setiap kelemahan kalian. Membunuh kalian semua semudah membalik tanganku, termasuk kamu, Yan Yazi." Dia tiba-tiba berbalik dan menghadapi pisau misterius api milik Yan Yazi. Yan Yazi dengan berani bergerak dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, sekarang tidak ada saudara-saudari junior yang berebut pujian dengan saya. Benar, saya diajari oleh Anda, tetapi Anda terlalu lemah sekarang. Anda bukan tandingan saya hanya dengan tubuh jasmani Anda." Yang Mulia Huo mengangkat tangannya untuk memblokir, dan Yan Yazi meraung sambil berputar di sekelilingnya. Pisau hitamnya seperti kilat saat ditebas terus-menerus. Dia berteriak dengan tegas, "Tuan, apakah kamu mati atau belum?" Cedera Yang Mulia Huo menjadi lebih parah, tapi dia masih sangat tenang. Tiba-tiba, dia melihat sebuah cacat, dan dia menjentikan kelima jari tangan kanannya terus-menerus, membuat pisau misterius api itu terbang. Yan Yazi tercengang. Yang Mulia Huo sudah menyentuh bagian tengah alisnya. Jantung alis Yan Yazi meledak, dan sebuah lubang besar terbuka di tengkoraknya. Dia buru-buru terbang kembali dan melarikan diri jauh seperti kilatan api. "Tuan, kamu tidak bisa melarikan diri." Jembatan pergeseran saling energi roh di kota disapu olehnya dari jauh, dan jembatan itu runtuh dengan ledakan keras, memotong pikiran Yang Mulia Huo untuk melarikan diri ke kedamaian abadi. Hati Yang Mulia Huo tenggelam. Dia berbalik dan meninggalkan kota dewa, menuju kota dewa lainnya. Dia tersandung, tetapi ki dan darahnya berangsur-angsur kembali normal. Di dalam tubuhnya, harta ilahi 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, kehidupan dan kematian, dan sungai surgawi dibuka kembali olehnya. Dia bahkan menanam jembatan ilahi bawaan pohon pembangun untuk menyatukan harta ilahi. Kekuatan budidaya dan sihirnya telah meningkat ke alam sungai surgawi. Jika dia mengambil langkah maju lagi, dia bisa mengembangkan sistem istana celestial baru yang diwariskan dalam perdamaian abadi. Tanpa disadari,
Ia sampai di sebuah desa kecil dan melihat penduduk desa menabuh gong dan genderang. Mereka membawa parang, cangkul, dan peralatan pertanian lainnya dan bergegas keluar desa untuk membunuhnya. Setelah kamu mati, aku akan membalaskan dendammu. Yang Mulia Huo bergumam dan hendak membunuhnya ketika dia melihat seorang pemuda muncul di desa. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat ke arah pohon hijau. Itu adalah pohon dunia, dan meskipun pemuda di bawahnya tidak terlihat tua, cambangnya penuh dengan rambut putih. Yang Muliamu! Yang Mulia Huo terkejut dan gembira. Dia mengabaikan penduduk desa yang bergegas mendekat dan tertawa keras. Yang Muliamu, apakah Anda di sini untuk menyelamatkan saya? Anda dan saya benar-benar memiliki telepati. Qin Mu berdiri di bawah pohon dan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan lembut. Sebuah roda cahaya berputar dan menutupi Yang Mulia Huo di dalamnya, tidak membiarkannya menghindar sama sekali. Cahaya ini berputar-putar, dan Yang Mulia Huo merasa seperti sedang bermimpi. Ketika dia membuka matanya untuk melihat, dia melihat bahwa luka di tubuhnya telah hilang sama sekali. Dia buru-buru menyentuh wajahnya, dan wajahnya benar-benar pulih ke keadaan semula. Dia terkejut dan senang. Saat ini, pisau dapur menyayat bahunya. Tubuh jasmani Yang Mulia sebenarnya diiris dagingnya dengan pisau dapur biasa. Rasa sakit yang tak terbayangkan datang, dan air mata mengalir dari mata Yang Mulia Huo. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan sihirnya juga telah lenyap. Tidak ada ki vital di tubuhnya, juga tidak ada harta ilahi. Dia sama lemahnya dengan penduduk desa yang bodoh ini. Bunuh dia! Wajah penduduk desa menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, dan wajah mereka bergoyang di depan Yang Mulia Huo, tampak sangat terdistorsi. 3 gigi penggaruk kotoran menusuk kepala Yang Mulia Huo dan otaknya. Yang Mulia Huo membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi seseorang menikam dadanya dengan tombak berburu. Dia kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah. Penduduk desa di sekitarnya sangat bersemangat saat mereka mengayunkan tongkat dan pisau ke arahnya. Tunggu! Dia mendengar seseorang berteriak, jangan rusak wajahnya. Kita masih harus memenggal kepalanya untuk menerima hadiah. Penglihatan Yang Mulia Huo menjadi gelap, dan dia hanya bisa merasakan tangan kasar menjambak rambutnya. Sebuah pisau ditaruh di lehernya, dan kepalanya dipenggal. Kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan total. Saat ini, dia mendengar suara jentikan jari. Di bawah pohon dunia, Qin Mu menjentikan jarinya, dan tubuh jasmani Yang Mulia Huo pulih. Jiwanya terbang kembali ke tubuh jasmaninya, dan kesadarannya kembali sadar. Seni ilahi yang tidak berubah? Yang Mulia Huo terkejut dan gembira. Dia tersenyum dan berkata, Yang Muliamu, kamu tidak tega membunuhku, kan? Kamu hanya menghukumku, aku tahu kesalahanku. Qin Mu berjalan keluar dari bawah pohon dunia, dan pohon itu bergerak bersamanya. Yang Mulia Huo juga tergerak oleh suatu kekuatan. Tidak lama kemudian, dia mengikuti Qin Mu ke desa kedua. Sekelompok penduduk desa lainnya bergegas keluar seolah-olah mereka tidak melihat Qin Mu dan hanya melihat Yang Mulia Huo. Mereka berteriak kegirangan dan bergegas membawa segala jenis senjata mentah. Yang Mulia Huo jatuh ke dalam genangan darah lagi. Dia merasakan seseorang menjambak rambutnya dan memotong lehernya dengan pisau. Dia menjentikan jarinya, dan semuanya kembali normal. Yang Mulia Huo mengikuti Qin Mu tanpa sadar dan berteriak, Yang Muliamu, saya benar-benar tahu kesalahan saya. Dengan bantuan saya, dunia dapat diatur. Saya tahu, di samping desa lain, dia dibunuh lagi. Suara jentikan jari terdengar, dan Yang Mulia Huo bangkit kembali. Dia mengikuti Qin Mu ke desa berikutnya. Yang Muliamu, kamu harusnya ditenangkan, kan? Yang Mulia Huo menekan rasa takutnya dan berkata sambil tersenyum, jika kita bekerja sama, kita tidak akan terkalahkan. Sekarang situasinya bagus, saya dapat membantu Anda menyingkirkan Taichu, menyingkirkan Kaisar Langit Hao. Dia dibacok sampai mati oleh sekelompok penduduk desa yang gembira. Menjelang akhir, saat dia mengulanginya berkali-kali, Yang Mulia Huo tidak bisa menahan perasaan takut yang mendalam. Qin Mu telah mengulangi hal yang sama lagi, menggunakan jalur reinkarnasi untuk menghilangkan semua budidayanya. Dia ingin dia dibacok sampai mati oleh orang-orang bodoh di surga selatan dan kemudian dihidupkan kembali. Selama proses ini, Qin Mu bahkan tidak melihatnya atau mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Ketakutan di hati Yang Mulia Huo semakin bertambah. Dia ingin membunuhku, dia benar-benar ingin aku mati. Dia hanya mempermainkanku. Akhirnya, Qin Mu berhenti dan berkata dengan ekspresi tenang, aku lelah. Kupikir melihatmu mati lagi akan membuatku merasa bahagia dan memberiku kesenangan untuk membalas dendam pada manusia di surga selatan. Namun, aku menyadari bahwa setelah orang-orang bunuhmu, mereka tetaplah orang-orang bodoh. Kematianmu yang berulang tidak membuatku merasakan banyak kegembiraan. Secercah harapan muncul di hati Yang Mulia Huo, dan dia memaksakan sebuah senyuman. Yang Muliamu, aku benar-benar tahu aku salah. Senang rasanya belajar dari kesalahanku dan berubah. Aku masih berguna. Aku bisa menjadi anjingmu dan bertarung untukmu.
Aku hanya berharap. Kalau tahu kesalahannya, bisa dimaafkan. Kalau iya, kenapa kita butuh hukum? Qin Mou menggelengkan kepalanya dan masih tidak memandangnya. Dia membuka jarinya. Peng, peng, peng. Kepala, tubuh, dan anggota tubuh Yang Mulia Huo hancur berkeping-keping, dan jiwanya muncul. Qin Mou mengepalkan kelima jarinya dengan erat dan berjalan pergi. Jiwa Yang Mulia Huo berjuang sejenak sebelum meledak, berubah menjadi segumpal pasir jiwa hitam. Setelah itu, pasir hitam itu runtuh menjadi bola keyeski. Hembusan angin bertiup, dan aura kekacauan menghilang di dunia tanpa jejak. Qin Mou kembali ke kapal emas penyeberangan dunia dan menatap surga selatan. Langit surga selatan bagaikan mutiara yang tergantung di alam semesta, bersinar terang dan berwarna-warni. Yang Mulia Huo dari era Dragon Han, mantan makhluk surgawi, dan akhirnya, pertempuran ini membuatnya merasa agak tertekan. Sulit bagi seseorang untuk tetap setia pada hatinya ketika menghadapi kekuasaan dan keinginan, mereka cenderung tenggelam dan kehilangan dirinya sendiri. Qin Mou berpikir dalam hati, Yang Mulia Huo mungkin tersesat saat Yang Mulia Yu meninggal. Akhirnya, dia tenggelam lebih dalam. Sekarang, dia benar-benar lupa seperti apa dirinya saat itu. Dia teringat kembali 1.000.000 tahun yang lalu ketika dia bertemu Yang Mulia Huo di pertemuan kolam giok. Pada saat itu, Yang Mulia Huo adalah seorang pemuda yang bersemangat dan baik hati. Dia merasa bahwa pujian dan dorongan Qin Mou atas penelitian Yang Mulia Ling tentang seni dewa yang tidak berubah telah merugikan Yang Mulia Ling, jadi dia bertarung dengan Qin Mou. Meskipun dia dikalahkan oleh Qin Mou, dia tidak menyimpan dendam. Pada saat itu, Yang Mulia Huo adalah Yang Mulia Huo yang sebenarnya. Namun, setelah Yang Mulia Yu meninggal, Yang Mulia Huo juga meninggal. Sayang sekali dia tidak pernah sadar dan tidak mengoreksi dirinya sendiri. Dia mendidik orang-orang di surga selatan untuk menjadi budak, tetapi bahkan sebelum dia meninggal, dia tidak bisa membiarkan orang-orang di surga selatan keluar dari sifat budak mereka. Qin Mou menarik kembali pandangannya, dan kapal emas penyeberangan dunia berlayar menuju alam primordial. Di sisi lain, sejak Nyonya Yuanmu muncul, pertarungan antara Grand Primordium dan Kaisar Hao Tian segera terhenti. Grand Primordium sangat berpengalaman, dan ketika dia melihat Nyonya Yuanmu, dia tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk menang. Bukan hanya Yang Mulia Huo yang akan mati, tapi dia juga tidak bisa melindungi putranya, Lang Xuan, jadi dia mungkin juga akan menjadi Kaisar Agung. Karena kemampuannya, Kaisar Hao Tian tidak akan membunuhnya. Yang Mulia Kaisar Agung, besok, saya ingin melihat kepala kakak laki-laki saya Lang Xuan diletakkan di depan koper saya. Kaisar Hao Tian memanggil kembali Tai Chu yang hendak pergi dan berkata dengan acuh tak acuh. Tubuh Tai Chu menegang, dan dia mengangguk dalam diam. Dao teman, apakah kamu tidak ikut denganku? Tai Chu memandang Dewa Kuno Taiji dan sedikit mengernyit. Dia menggerakkan kakinya, tetapi dua Dewa Kuno Taiji tidak pergi bersamanya. Yang Mulia Tai Yin dan Yang Mulia Tai yang saling memandang dan menggelengkan kepala bersama. Dao saudara Tai Chu, jalan kita menuju Dao panjang, dan kita masih perlu berlatih di dunia fana untuk memahami hati Dao. Kita tidak bisa hidup mengasingkan diri dengan saudara Dao. Kalian sedang bersiap untuk tunduk pada Kaisar Langit Hao, kan? Seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan. Teman-teman Dao, kamu telah menjadi 10 yang mulia surgawi, sama seperti aku dulu. Tai Chu menghela nafas dan tertawa. Tai Chu, haha, aku benar-benar menjadi seorang Tai Chu sekarang. Dia tertekan dan melambaikan tangannya, berbalik menuju kutub timur. Kaisar Hao Tian telah mencapai kemenangan penuh dan penuh ambisi. Kapal emas penyeberangan dunia berlayar melewati kehampaan. Tiba-tiba, Qin Fengqing dan Grand Prime terbang dari kehampaan dan melompat ke kapal. Sang Perdana Menteri menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada peluang untuk menyingkirkan Yang Mulia Shu dan Raja Dewa Leluhur. Dua Dewa Kuno Taiji telah tiba. Mereka sangat kuat, jadi sulit bagi kepala besar dan saya untuk mengambil kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Qin Mou menganggukkan kepalanya dan berkata, wajar kalau kita tidak bisa menyingkirkan mereka. Salah satu dari mereka mengendalikan Suandu, sementara yang lain mengendalikan separuh Youdu. Sekarang putra surga Yin sudah mati, seharusnya tidak sulit bagi Yang Mulia Shu untuk mengendalikan seluruh Youdu. Ancaman yang ditimbulkan oleh kedua orang ini terhadap perdamaian abadi dan alam purba sangatlah fatal. Dia sedikit mengernyit. Yang lebih fatal lagi adalah Yang Mulia Hao. Sekarang Yang Mulia Hao adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan, dan dengan bantuan Nyonya Yuanmu, Primordium Agung bukanlah tandingannya. Dengan kepribadian Grand Primordium, dia pasti akan menyerahkan seluruh kekuatannya. Lebih penting lagi, Tai Chu tidak mungkin mengandalkan perdamaian abadi. Sebaliknya, jika Yang Mulia Hao bergerak menuju perdamaian abadi, Primordium Agung akan tetap membantu. Bagaimanapun, kepentingan mereka terikat satu sama lain. 10 Yang Mulia Surgawi memiliki minat yang sama dan tidak berbohong. Selama dia menjadi salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari komunitas kepentingan ini. Saudaraku, Yang Mulia Huo masih memiliki klon dalam perdamaian abadi.
Siapa yang akan menghadapinya? Qin Fengqing bertanya. Tai Shi merenung dan berkata, Kaisar Yanxiu seharusnya sudah pergi untuk membuat pengaturan, kan? Ada banyak ahli di antara generasi muda perdamaian abadi, jadi kita tidak perlu khawatir. Qin Mou memikirkannya dan berkata, Kaisar tidak perlu mengirim siapapun. Klon Yang Mulia Huo juga akan mati. Orang yang paling ingin membunuhnya bukanlah kita, tetapi Yang Mulia Hao. Qin Fengqing dan Tai Shi bingung, dan mereka merenung keras. Tiba-tiba, Qin Fengqing bertepuk tangan dan berkata, saya tahu. Orang yang paling ingin membunuhnya sebenarnya adalah Kaisar Hao. Kali ini, bukankah Kaisar Hao yang mengambil tindakan terhadap Yang Mulia Huo? Kaisar Hao Tian juga memiliki tiruan dalam perdamaian abadi, jadi dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia pasti akan mengambil tindakan terhadap reinkarnasi Yang Mulia Huo. Qin Mou mengungkapkan senyuman. Kakaknya sudah benar-benar dewasa. Di kedamaian abadi. Di samping istana surgawi kebajikan bumi Akademi Dao, puncak perampas bintang. Ling Yuxiu mengenakan jubah kaisar dan hanya memiliki beberapa pengikut di sampingnya. Dia datang ke depan istana di puncak Star Caesar Peak dan berkata kepada istana, Tuan Xing, Anda telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Saya telah memerintahkan orang-orang untuk terus mengirimkan hasil reformasi perdamaian abadi. Karena Anda telah menerima begitu banyak manfaat, saya ingin mengundang Anda untuk melakukan sesuatu. Saya berhutang budi kepada Kaisar, jadi silakan berbicara. Suara seorang pemuda datang dari istana dengan sedikit nada kekanak-kanakan. Ling Yuxiu berkata, saya ingin mengundang Tuan untuk membunuh seseorang. Orang ini adalah reinkarnasi dari jiwa Yang Mulia Huo, dan dia mendarat di kedamaian abadi. Namanya Gu Duxing, jadi saya ingin meminta Anda untuk mengambil tindakan. Dia mengangkat tangannya, dan selembar kertas emas terbang dan mendarat di istana. Sesaat kemudian, seorang pemuda tampan keluar dari istana dengan selembar kertas emas di tangannya. Di belakangnya ada peti berlari. Peti itu datang ke sisi Ling Yuxiu dan mengusap kakinya dengan penuh kasih sayang sebelum mengikuti pemuda itu dan pergi dengan cepat. Ling Yuxiu dan beberapa pengikutnya turun gunung. Salah satu wanita bertanya dengan rasa ingin tahu, Yang Mulia, siapakah Tuan Xing ini? Seorang saint muncul setiap 500 tahun. Meskipun itu adalah rumor yang menginspirasi dan mungkin disebarkan oleh Imperial Preceptor, memang ada orang-orang dengan bakat tiada taranya setiap 500 tahun. Ling Yuxiu berkata sambil tersenyum, 500 tahun sebelumnya adalah pengajar kekaisaran sebelumnya, Jiang Baigui, yang telah mengembangkan reformasi perdamaian abadi. 500 tahun ke depan adalah orang ini. Namanya adalah Xing An, dan dia adalah orang yang ekstrim. Saat itu, ketika jembatan ilahi perdamaian abadi dipatahkan, tidak ada seorang pun yang dapat hidup melewati usia 800 tahun. Dialah satu-satunya yang telah hidup lebih dari 800 tahun. Setelah itu, pengajar kerajaan telah menundukkannya, namun amarahnya benar-benar aneh. Dia tidak terbiasa pergi ke Dao Sanctuary dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Dia hanya bersedia tinggal di Star Caesar Peak. Para pengikut ini belum pernah mendengar nama Xing An, dan mereka semua merenungkannya. Namun, mereka masih belum memiliki kesan terhadapnya. Ling Yuxiu berkata, wajar jika kalian belum pernah mendengar tentang dia. Sejak bencana perdamaian abadi, dia hidup dalam pengasingan dan jarang muncul. Namun, selama pertempuran di Akademi Suci Surgawi, dia melawan keberadaan terkuat dari perdamaian abadi sendirian. Para ahli perdamaian abadi hampir musnah seluruhnya. Beberapa pengikut saling memandang dengan cemas. Celestial Venerable Huo adalah salah satu dari 9 Celestial Venerable dari Dragon Han Celestial Venerable. Masing-masing dari mereka memiliki poin unik dan teknik pamungkas yang tak tertandingi. Reinkarnasi Celestial Venerable Huo juga sangat kuat. Di alam yang sama, itu hanya akan lebih kuat dari tubuh asli Celestial Venerable Huo. Ling Yuxiu berkata, jika kita ingin membunuh reinkarnasinya, kita perlu Celestial Venerable yang setara dengannya untuk bergerak. Namun, Su Shenghua, Lan Yutian, dan yang lainnya semuanya ada di istana leluhur, jadi aku hanya bisa meminta Xing An untuk bergerak. Namun, emosinya terlalu aneh, jadi aku hanya bisa menggunakan kebaikannya selama bertahun-tahun untuk membuatnya meninggalkan gunung. Xing An berjalan di udara, dan peti itu mengikutinya dari belakang. Peti ini tercerahkan oleh Qin Mou, dan sangat pintar. Namun, emosinya sama anehnya dengan Xing An. Ia akan mengeluarkan dua mata dari peti dan menempelkannya di dinding peti, melihat sekeliling dengan kepala hantunya. Terkadang, ia akan mempercepat langkahnya untuk mengikuti Xing An. Xing An menatap kertas emas yang diberikan Ling Yuxiu kepadanya. Hanya ada 2 titik merah di sana. Satu adalah dirinya, dan yang lainnya adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Surgawi Huo, Gu Duxing. Ketika dia mengklik titik merah itu, dia bisa melihat suara dan senyum yang kesepian dan aneh yang sangat mirip dengan kehidupan nyata. Kertas ini ditempa menggunakan Dao Youdu, dan terkunci pada jiwa. Kamu hanya memiliki jiwa dan bukan jiwa, jadi kertas ini tidak akan menunjukkan jejakmu, kata Xing An pada peti itu. Setelah 1 atau 2 hari,
Jarak antara Xing An dan Gu Duxing semakin dekat. Tiba-tiba, seni ilahi yang mengerikan datang dari depan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Dia mengangkat tangannya, dan peti itu melompat ke atas. Pegangan peti itu secara otomatis mendarat di telapak tangannya. Xing An membawa peti itu dan berjalan menuju tempat fluktuasi seni ilahi itu berasal. Fluktuasi seni ilahi di depannya menjadi lebih intens. Meskipun kultivasi kedua orang yang bertarung itu tidak tinggi dalam pengertian tradisional, alam Dao mereka sangat dalam. Mereka benar-benar telah mengungkapkan kultivasi 30 surga alam Dao. Kekuatan semacam ini sudah menjadi ahli tingkat atas perdamaian abadi. Selama bakat dan pemahaman seseorang cukup tinggi, cara termudah untuk meningkatkan kemampuan seseorang bukanlah sistem harta ilahi dan istana surgawi tradisional, tetapi sistem alam Dao. Eksistensi dengan pemahaman yang sangat tinggi dapat memahami lebih dari 20 surga alam Dao dalam waktu 100 tahun yang singkat dan meningkatkan kekuatan Dao besar ke tingkat alam ibu kota Giok. Namun, di seluruh alam semesta, orang seperti itu jarang ditemukan bahkan di masa lalu dan sekarang. Xing An mengerutkan kening. Ketika dia sampai di sana, dia melihat kedua pemuda itu saling bersilangan dan berpisah. Fluktuasi seni ilahi alam Dao yang mengerikan membuat gunung-gunung bergetar tanpa henti bagaikan lukisan di atas air. Xing An mendarat di tanah, dan gunung-gunung yang berguncang langsung berhenti bergerak. Salah satu pemuda itu ambruk, dan jiwanya musnah. Dia meninggal dengan kematian yang tidak wajar. Xing An melangkah maju dan membalikan mayat itu. Itu adalah Gu Duxing. Saat jiwa Gu Duxing menghilang, titik merah yang mewakili Gu Duxing juga menghilang. Kamu adalah Lan Yutian. Pemuda lainnya menatapnya dan menunjukkan ekspresi heran. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu bukan Lan Yutian. Tubuhmu ini terlihat seperti Lan Yutian, tetapi seharusnya diciptakan oleh senjata ilahi penciptaan. Tidak perlu melihat, Yang Mulia Surgawi Huo telah disingkirkan olehku. Kamu dapat kembali dan melapor kepada Kaisar Perdamaian Abadi. Xing An berdiri dan menoleh untuk memeriksanya. Matanya berbinar. Aku sangat menyukai tubuhmu. Pemuda itu tertawa. Apakah kau tahu siapa aku? Xing An menggelengkan kepalanya dan menurunkan petinya. Aku tidak perlu tahu, tapi aku sudah menyimpannya. Reinkarnasi Kaisar Langit Hao mengerutkan kening. Dia tidak terbiasa dengan nada bicara orang ini. Yang Mulia Langitmu sudah cukup sombong, tetapi dia biasanya sopan dan tidak pernah kasar. Dia tidak terlalu memanjakan. Dan pemuda yang muncul entah dari mana ini, tipe yang bisa mencekik seseorang sampai mati saat dia berbicara. Kata-katanya ringan dan santai, tetapi membuat orang merasa meremehkan segalanya. Penampilannya sama dengan Yang Mulia Langit Yu saat itu, dan satu pandangan saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia adalah Yang Mulia Langit Yu muda yang diciptakan oleh senjata Dewa Penciptaan. Saat itu, ketika senjata Dewa Yang Mulia Langit Yu baru saja berhasil dikembangkan, ada orang-orang di antara 10 Yang Mulia Langit yang mencoba menciptakan Yang Mulia Langit Yu muda untuk turun ke batas bawah, tetapi kebanyakan dari mereka meninggal dalam kedamaian abadi. Tampaknya Yang Mulia Langit Yu muda yang diperoleh orang ini berasal dari kelompok itu. Saya Kaisar Hao Tian. Kaisar Hao Tian tersenyum. Xing An mengangguk. Anda sangat menantang. Kaisar Langit Hao menarik napas dalam-dalam dan berpikir, orang ini bisa membuat orang marah hanya dengan satu kalimat. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Dia tidak tahu bahwa ada terlalu banyak orang yang ingin membunuh Xing An. Bahkan Kim Mu ingin membunuhnya saat itu, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya. Dari jejak yang tertinggal dari pertempuranmu dengan reinkarnasi Yang Mulia Surgawi Huo, kamu ahli dalam bagian lain dari Tai Chu Dao, Ki Bawaan. Xing An memeriksa sekelilingnya dan mengangkat tangannya dengan lembut. Mayat reinkarnasi Yang Mulia Surgawi Huo melayang dan hancur berkeping-keping. Jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal, urat, tulang, kulit, dan selaputnya semuanya terpisah dengan rapi, membuat Kaisar Surgawi Hao merasa aneh. Tindakan Xing An telah memperluas struktur tubuh jasmani dewa hingga ekstrim, memungkinkan orang untuk melihat dengan jelas struktur tubuh jasmani dewa yang paling terperinci. Bahkan struktur sumsum tulang yang halus pun terungkap, dan hampir tidak ada rahasia yang bisa dibicarakan. Semua harta karun dan istana surgawi di tubuh Yang Mulia Huo telah ditata, dan semua jenis luka dapat terlihat sekilas. Tindakan ini membuat rambut Kaisar Hao Tian berdiri tegak. Orang ini terlalu akrab dengan struktur tubuh para dewa dan setan. Apakah dia yang menyembelih babi? Xing An berkata, sejak kematian reinkarnasi Yang Mulia Surgawi Huo, jiwanya terpelintir, dan istana surgawi serta harta karun ilahinya semuanya terpelintir menjadi pusaran air oleh kekuatan yang mengerikan. Teknik lain yang kamu kuasai seharusnya didasarkan pada jalur reruntuhan akhir. Dia mengungkapkan ekspresi pujian. Kamu telah menyatukan dua dao besar dan memahami alam dao satu ki ke surga ke-30. Sangat jarang bagimu untuk berkultivasi ke alam seperti itu. Reinkarnasi Kaisar Surgawi Hao bahkan lebih tercengang, dan dia tidak bisa tidak mengasihaninya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu bisa tahu?
Yang mulia surgawimu juga mahir dalam Daoki dan reruntuhan akhir. Tentu saja aku bisa melihatnya. Xing An terus memeriksa jejak seni ilahi dan tubuh jasmani yang mulia surgawi Huo. Dia menganalisis dan berkata, ada banyak istana surgawi di istana surgawi Anda, dan salah satu teknik surgawi agung seharusnya sudah disempurnakan, mencapai 36 istana surgawi. Yang mulia surgawi Huo menjaga teknik Anda ini, tetapi teknik Anda yang lain difokuskan pada jalur reruntuhan akhir, jadi dia tidak bisa bertahan melawannya. Api daunnya dilawan oleh teknik Anda ini, yang mengakibatkan tubuhnya diserbu oleh seni ilahi Anda, memutarbalikkan harta ilahi dan istana surgawinya, dan jiwanya hancur. Dia mengamati jejak pertempuran di sekitarnya dan melanjutkan, namun, jumlah istana surgawi di jalur reruntuhan akhir belum mencapai kesempurnaan. Seharusnya hanya ada 35. Dia menyentuh jejak istana surgawi reinkarnasi yang mulia surgawi Huo dan mengamati jenis istana surgawi. Dia berkata, sebagian besar dari 35 istana surgawi Anda dan 36 istana surgawi lainnya bersifat repetitif, tetapi urutan dan urutan utamanya berbeda, yang mengakibatkan teknik yang berbeda. Saya pikir ini karena Anda kurang bijaksana. Kaisar Hao Tian tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar hal yang paling konyol. Kebijaksanaan saya kurang? Sedikit kurang. Xing An mengangguk dan berkata, penataan istana surgawi dari dua teknik surga surgawi agung Anda bukanlah solusi terbaik, jadi ada kekurangan dalam kedua teknik tersebut. Ini seharusnya karena pencapaian Anda dalam aljabar tidak sempurna. Dia mengangkat telapak tangannya dan petinya terbuka. Pupil mata Kaisar Langit Hao mengerut, dan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia melihat otak para dewa dan iblis beterbangan keluar dari petinya. Kesadaran otak-otak itu masih ada di sana, dan mereka masih beroperasi sendiri. Cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat mengalir di permukaan otak-otak ini. Aku mengumpulkan otak-otak ini. Jangan khawatir, mereka semua adalah orang mati. Xing An menatapnya dan menjelaskan, Master Sekte Qin selalu ingin menyingkirkanku, tetapi dia sangat memperhatikan prinsip. Jika aku membunuh orang secara acak, dia akan melakukan apapun untuk menyingkirkanku. Itulah sebabnya aku memilih para dewa yang telah tewas dalam pertempuran. Mereka sudah mati, jadi tidak ada gunanya menyimpan otak mereka, jadi aku mengeluarkan mereka. Ketika mereka masih hidup, semua jenis pikiran yang mengganggu telah muncul, tetapi setelah mereka mati, mereka tidak memiliki pikiran yang mengganggu lagi dan menjadi senjata ilahi perhitungan terbaikku. Menggunakan otak makhluk hidup sebagai senjata roh perhitungan bahkan lebih cepat daripada senjata roh perhitungan terbaik di Eternal Peace. Dia menghela napas dengan menyesal dan berkata, sebenarnya, yang paling aku inginkan adalah otak Master Sekte Qin. Sayang sekali dia pasti tidak akan memberikannya kepadaku. Ketika kau diteliti sepenuhnya olehku, otakmu juga akan muncul di antara mereka. Semangatnya bergetar, dan dia melambaikan lengan bajunya. Otak dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya berbaris di langit, berubah menjadi otak organisme besar yang menjalankan perhitungan rumit yang tak tertandingi. Cahaya ilahi mengalir dari otak ini, dan itu sangat cepat. Kaisar Hao Tian menatap kosong dan bergumam, beberapa dari mereka sangat bodoh ketika mereka masih hidup. Kau bilang otak mereka bisa melampaui otakku jika mereka terhubung bersama? Tidak mungkin. Xing An berkata, mereka mungkin sangat bodoh saat masih hidup, tetapi bukan otak mereka yang bodoh. Sebaliknya, itu adalah berbagai pikiran mereka. Ini terkait dengan pendidikan yang mereka terima saat mereka masih hidup dan lingkungan tempat tinggal. Itu tidak ada hubungannya dengan otak mereka. Dia menjelaskan dengan sabar, setelah mereka meninggal, pikiran-pikiran ini hilang. Selama otak setiap orang tetap aktif, mereka dapat disebut sebagai senjata roh penghitungan tercepat. Di sisi lain, aku hanya membuang-buang sumber daya. Aku dapat menggunakan otak-otak ini untuk membuatku lebih pintar. Aku dapat dengan mudah menemukan urutan istana surgawi yang berbeda dan mencapai solusi optimal untuk teknik surga surgawi. Orang-orang sepertimu yang tidak cukup pintar tidak dapat menemukan solusi optimal. Kaisar Hao Tian menatap matriks otak di langit dan berseru kagum, kau mengingatkanku pada seseorang. Orang ini adalah Master Istana Penciptaan Patriark dari Surga Surgawi, Shi Qiluo. Dia juga ibuku, Nyonya Yuanmu. Dia juga memiliki peti yang berisi benda-benda aneh. Shi Qiluo? Xing An berpikir sejenak dan mengangkat tangannya dengan lembut. Sebuah kepala yang berantakan terbang keluar dari peti dan berkata, apakah orang ini? Aku menemukan kepala ini dari medan perang Suandu. Daunnya terlalu rendah, dan dia hanya menggunakan jalur penciptaan dan jalur reruntuhan akhir. Dibandingkan denganku, dia jauh lebih rendah. Dia memikirkannya sejenak dan mengulurkan tangannya untuk menggambar garis lurus di langit. Ada garis perbedaan, garis untuk Master Sekte Qin. Kaisar Hao Tian menatap kepala itu, dan wajahnya penuh dengan kumis. Itu adalah Shi Qiluo. Dia pasti telah ditebas oleh seseorang selama pertempuran di Suandu, dan dia dijemput oleh orang ini. Namun, yang membuat rambutnya berdiri adalah tengkorak Shi Qiluo telah diambil, dan otak di dalamnya telah lenyap.
Dia mengangkat kepalanya untuk melihat matriks otak di langit. Seharusnya ada otak si Qiluo di dalamnya. Dia kemudian menatap peti Xing An. Hal-hal mengerikan apalagi yang tersembunyi di dalamnya? Kau begitu jahat hingga membuatku bergidik. Yang mulia surgawimu benar-benar berani menggunakanmu. Berani sekali. Kaisar surgawi Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Jika kau tunduk padaku, aku dapat menganugerahkanmu gelar Master Istana Penciptaan Patriark. Aku mengagumi bakatmu. Xing An mengangkat tangannya dan menarik kembali matriks otak di langit. Master Sekte Qin tidak berani menggunakanku, dia takut aku akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Orang yang berani menggunakanku adalah Kaisar Perdamaian Abadi. Kemurahan hatinya jauh lebih besar daripada keberadaan kecil seperti Master Sekte Qin. Aku akan pergi ke surga surgawi, harta karun di sana pasti akan sangat mewah. Dia menutup peti itu dan berkata, aku telah menghitung kelemahan dalam teknikmu. Kau bisa menjadi harta karunku. Pupil mata Kaisar surgawi Hao mengerut. Xing An telah menunjukkan kepadanya matriks otak dan mengatakan begitu banyak hal kepadanya, tetapi tujuannya adalah untuk menggunakan matriks otak guna menyimpulkan kelemahan dalam tekniknya dari berbagai jejak seni ilahi dan cedera pada tubuh jasmani yang mulia surgawi Huo. Sekarang, Xing An seharusnya sudah menyimpulkan beberapa jenis kekurangan, jadi niatnya yang sebenarnya terungkap. Meskipun Kaisar Hao Tian sangat menghargai dirinya sendiri, setelah berhubungan dengan reformasi perdamaian abadi, dia menyadari bahwa ada banyak orang dengan berbagai macam bakat di dunia ini. Xing An mungkin salah satunya. Tepat pada saat ini, Xing An bergerak. Kaisar Langit Hao berteriak pelan, dan istana langit meledak dari belakang kepalanya, membentuk dua surga langit yang besar. Dua surga langit yang besar itu berdiri tegak, berubah menjadi dua roda surgawi 10.000 dao. Yang satu tegak, dan yang lainnya terbalik. Yang satu gelap, dan yang lainnya cerah. Kombinasi sempurna dari kibawaan dan dao besar dari reruntuhan akhir. Reinkarnasinya ini hanyalah reinkarnasi dari klon jiwa, dan ranah kultivasinya masih di alam laut surgawi, antara kolam giok dan tahap eksekusi dewa. Namun, hanya berdasarkan tekniknya, dia dapat bersaing dengan para ahli Ling Xiao dari ranah tradisional. Ditambah dengan kultivasinya di alam dao tingkat 30 surga, dia bisa bertarung langsung dengan makhluk-makhluk di alam tahta kaisar. Tentu saja, dia sedikit lebih rendah dari makhluk-makhluk di alam tahta kaisar di Eternal Peace. Meskipun tidak banyak ahli di alam tahta kaisar di Eternal Peace, masih ada beberapa yang memiliki fondasi yang sangat kuat. Reformasi Eternal Peace memiliki sejarah 130 tahun. Selama 130 tahun terakhir, perubahan dalam teknik dan seni ilahi menjadi lebih intens, menciptakan sekelompok besar elit. Kaisar Surgawi Hao telah bergabung terlambat, tetapi sebagai yang mulia surgawi yang telah mendirikan kerajaan sejuta tahun yang lalu, reputasinya tidak pantas. Hanya dalam beberapa dekade yang singkat, dia sudah menjadi salah satu eksistensi terkuat di Eternal Peace. Dia bisa membunuh reinkarnasi yang mulia surgawi Huo tanpa cedera, jadi dia secara alami memiliki kepercayaan diri dan dasar untuk melakukannya. Namun ketika tekniknya dieksekusi secara ekstrim, Xing An terbang dan keduanya beradu dalam jarak dekat. Saat Kaisar Surgawi Hao mengeksekusi tekniknya, Xing An mengetuk bagian tengah roda surgawi Myriad Dao miliknya. Pada saat ini, Kaisar Surgawi Hao merasakan ada cacat dalam sirkulasi tekniknya, dan itu menjadi sedikit lamban. Dua roda surgawi 10.000 dao yang awalnya digabungkan dengan sempurna langsung beradu satu sama lain, dan dua kekuatan yang berbeda bertabrakan. Istana-istana surgawi bertabrakan satu sama lain, dan ada kecenderungan samar bahwa dua pihak hancur. Sebelum dia bisa mengetahui di mana letak cacatnya, Xing An sudah menghantamkan telapak tangannya ke arah tengah alisnya. Seni ilahi Kaisar Langit Hao meledak. Boom! Dia meminjam kekuatan 300.000 roda surgawi dan melepaskannya lapis demi lapis. Serangan ini pernah memaksa Qin Mu mundur di sungai kekacauan yang panjang di ibu kota giok istana leluhur, dan dia dipaksa ke sungai. Namun dengan dorongan lembut dari Xing An, seni ilahi roda surgawi yang meminjam kekuatan dari yang lain langsung menjadi dua kekuatan yang berlawanan yang bertabrakan dan saling menghancurkan. Kaisar Langit Hao tercengang. Kekuatan sihir Xing An jauh lebih padat daripada reinkarnasinya, dan teknik serta seni ilahinya bahkan lebih aneh dan lebih tak terduga. Xing An seharusnya hanya menemukan cacat dalam tekniknya, tetapi cacat ini sudah fatal. Saat dia bingung, telapak tangan Xing An telah mengiris tengah alisnya. Roh primordialnya bergetar hebat dan jatuh dari tubuhnya. Jarum baja menusuk ke dalam tubuh jasmaninya, menghalangi roh primordialnya keluar. Xing An mengulurkan tangannya untuk meraih roh primordialnya, mencoba menangkapnya. Kaisar Langit Hao tertawa dingin, dan roh primordialnya terbang ke langit. Aku adalah Kaisar Langit, jadi bagaimana mungkin jiwaku ternoda olehmu? Xing An menjentikan jarinya, dan roh primordial dan jiwa Kaisar Hao langsung terpisah. Dia tidak bisa menahan rasa heran. Monster kedamaian abadi. Dia buru-buru menarik kembali jiwanya, dan jiwa serta roh lainnya dibawa pergi oleh lengan Xing An. Aku akan menemukan kelemahan dalam teknikku dan mencabik-cabikmu. Dari balik langit, suara Kaisar Hao Tian terdengar.
Xing An menutup telinga kepadanya dan menyingkirkan jiwa dan embrio roh lainnya dari reinkarnasi Kaisar Surgawi Hao, menyimpannya di dalam peti. Saat itu, aku seharusnya sudah menemukan lebih banyak kelemahan dalam teknikmu. Ki vitalnya seperti pisau dan benang, mengiris reinkarnasi Kaisar Surgawi Hao secara mendetail, dan matanya memperlihatkan cahaya yang bersemangat. Peti itu memantul-mantul seolah mendesaknya. Xing An mengangkat kepalanya dan menyapu reinkarnasi Kaisar Langit Hao, yang telah dibuka lapis demi lapis, ke dalam peti. Kau benar, aku tidak mungkin terlalu mengejutkan. Master Sekte Qin itu picik. Jika dia tahu aku melakukan hal seperti itu di siang bolong, dia pasti akan mempersulitku. Ayo kembali. Ngomong-ngomong, bisakah Master Sekte Qin memberiku sepotong otaknya? Bagaimanapun, itu bisa dilahirkan kembali, bagaimana menurutmu? Kurasa itu juga tidak bisa dilakukan. Dia sangat picik. Langit surgawi melayang dengan tenang di langit di atas istana leluhur. Berita tentang pengkhianatan Yang Mulia Surgawi Huo dan pembunuhan Yang Mulia Surgawi Yin dan Yang Mulia Surgawi King Long yang baru dipromosikan menyebabkan sensasi di langit surgawi. Namun, berita segera datang bahwa Yang Mulia Surgawi Huo telah melakukan kejahatan keji dan telah dieksekusi. Ini membuat semua orang merasa tenang. Bahkan jika ada desas-desus di langit surgawi, itu tidak dapat menyebabkan banyak kehebohan. Yan Yazi secara pribadi telah naik ke langit surgawi dan meminta maaf kepada Kaisar Langit Hao, mengatakan bahwa dia bersedia menanggung dosa tuannya, Yang Mulia Surgawi Huo. Kaisar Hao Tian berterima kasih atas bakti dan kesetiaannya, jadi dia berbelas kasih dan memaafkannya atas kesalahannya, mengizinkannya untuk menguburkan Yang Mulia Surgawi Huo. Dia juga berterima kasih atas kontribusi Yang Mulia Surgawi Huo bagi dunia dan langit surgawi. Meskipun dia dilucuti dari gelar Yang Mulia Surgawi, dia masih mempertahankan gelarnya Yang Mulia Surgawi dan menguburkannya sebagai Yang Mulia Surgawi. Namun, Yang Mulia Surgawi Huo meninggal tanpa jenazah yang lengkap. Yan Yazi secara acak menemukan seseorang yang tampak mirip dengan Yang Mulia Surgawi Huo, dan setelah membunuhnya, ia menempatkannya di peti mati yang penuh dengan harta karun. Yan Yazi terus membangun bangunan berskala besar dan membangun makam untuk mengubur Yang Mulia Surgawi Huo palsu ini. Ia menangis hingga pingsan beberapa kali di depan makam dan bahkan harus bunuh diri untuk menemani Yang Mulia Surgawi Huo di makam agar gurunya tidak kesepian. Para pejabat sipil dan militer yang menyaksikan upacara itu semua menghela napas. Mereka semua mengatakan bahwa Yang Mulia Surgawi Huo telah menerima seorang murid yang baik yang begitu setia sehingga ia tidak kalah dari Yang Mulia Surgawi Huo di masa lalu. Semua orang bergegas maju untuk menghalanginya, dan baru kemudian mereka tidak melakukan hal bodoh apapun. Seluruh surga surgawi berduka, menguburkan Yang Mulia Surgawi Huo, Yang Mulia Surgawi Yin, dan Yang Mulia Surgawi King Long. Yang Mulia Surgawi Yin meninggal tanpa jenazah yang lengkap, jadi itu adalah sebuah tugu peringatan. Yang Mulia Surgawi King Long hanya memiliki satu kepala, dan Kaisar Surgawi Hao merasa kasihan dengan kesetiaannya. Ia memerintahkan orang-orang untuk menggunakan logam suci untuk menempa tubuh Yang Mulia Surgawi King Long dan menjahitnya bersama dengan kepalanya. Pada hari pemakaman, Kaisar Langit Hao datang sendiri, dan dia juga meneteskan air mata kesedihan. Dia menangis sambil memegangi peti jenazah, dan para pejabat sipil dan militer juga menangis tanpa henti. Kemudian, 7 pejabat tua dengan senioritas tertinggi di surga surgawi maju dan membujuk Kaisar Langit untuk merawat jenazahnya demi semua makhluk hidup di dunia. Baru pada saat itulah Kaisar Langit Hao berhenti menangis. Setelah pemakaman, Kaisar Hao Tian menghadiahinya lagi, mengangkat Dewa Merah Qi Xiaoyu menjadi Yang Mulia Surgawi Surga Selatan. Yan Yazi membantunya, Dewa Barat adalah Yang Mulia Surgawi Surga Barat, Dewa Hijau Langit Timur adalah Yang Mulia Surgawi Surga Timur, dan Kutub Timur adalah tempat di mana Tuan Kekaisaran Agung pensiun. Kaisar Hao Tian kemudian menganugerahkan gelar baru kepada Dewa Utara, mengangkat Yang Mulia Surgawi Yin dari dewa-dewa kuno tertinggi agung sebagai Yang Mulia Surgawi Surga Utara dan Yang Mulia Surgawi yang dari alam primordial. Dalam sekejap, seluruh surga surgawi gempar. Ada yang senang, ada pula yang sedih. Setelah Kaisar Hao Tian memberinya hadiah, ia kembali ke istana. Seseorang memberinya kotak giok, dan Kaisar Hao Tian melambaikan tangannya untuk membubarkan pengawal Kingo yang mengelilinginya. Ia membuka kotak giok itu dan melihat kepala reinkarnasi Dewa Kaisar Lang Xuan, Yu Chang, diletakkan di dalamnya. Kaisar Hao Tian tersenyum. Saudara Lang Xuan, apa kabar? Di dalam kotak giok, kepala reinkarnasi Lang Xuan membuka matanya dan berkata, pemenang mengambil semuanya, mengapa Yang Mulia harus mengatakan apapun? Kirim saja aku pergi. Kaisar Hao Tian tertawa terbahak-bahak. Tuan Kekaisaran Agung tahu bahwa aku orang yang mencurigakan, jadi dia benar-benar menyegel jiwamu di kepalamu untuk menghilangkan keraguanku. Saudaraku, apakah kamu membenci Tuan Kekaisaran Agung karena melakukan ini? Lang Xuan berkata, keluarga Kekaisaran adalah makhluk yang tidak berperasaan, jadi bagaimana mungkin ada kebencian? Kaisar Hao Tian mengangguk dan mengubahnya menjadi abu.
Jiwa ilahinya memasuki jurang reruntuhan akhir dan dilenyapkan. Dia tersenyum dan berkata, aku bisa tenang sekarang. Pada saat ini, klon dan jiwanya di kedamaian abadi terbang dan menyatu dengan roh primordialnya. Kaisar Hao Tian marah, dan dia berkata, orang barbar dari batas bawah itu bodoh, benar-benar menghinaku. Dia mengambil kembali salah satu jiwanya, dan kultivasinya meningkat pesat. Dia berdiri dan hendak membunuh Xing An secara langsung ketika dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia juga berbakat. Jika aku bisa merekrutnya ke surga, aku bisa mengangkatnya sebagai yang mulia surgawi dari istana penciptaan patriark. Dia bisa mendeteksi celah dalam teknikku, dan dia bisa menempatkanku pada posisi penting dan membantuku menyempurnakan teknikku. Aku akan menyerahkan masalah ini kepada yang mulia surgawimu. Dia menggambar potret Xing An dan memanggil pengawal Kingo. Turunlah ke batas bawah dan temui yang mulia surgawimu. Biarkan dia menemukan orang ini dan kirim dia ke surga. Aku punya posisi penting. Beberapa pengawal Kingo mengakui dan segera turun. Jembatan pergeseran saling energi roh belum ditutup, jadi beberapa pengawal Kingo butuh 1 atau 2 hari untuk mencapai ibu kota perdamaian abadi. Namun, mereka melihat bahwa ibu kota perdamaian abadi dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna, dan sangat ramai. Beberapa pengawal Kingo mengajukan beberapa pertanyaan dan seseorang berkata, Kaisar Yanxiu turun tahta, dan Kaisar Yanfeng yang asli dibebaskan dari penjara. Dia kemudian naik tahta, dan guru kekaisaran Qin juga menyingkirkan posisi guru kekaisaran dan memberikannya kepada guru kekaisaran Jiang. Guru kekaisaran Jiang juga dibebaskan. Seorang King Wei tersenyum dan berkata, apa yang perlu dirayakan? Itu hanya perubahan kaisar dan guru kekaisaran yang asli. Kamu tidak tahu. Orang-orang memberitahu mereka dan tertawa. Guru kekaisaran Qin dan Kaisar Yanxiu memiliki perjanjian. Ketika mereka turun tahta di masa depan, mereka akan menikah. Sebelumnya, ada kerusuhan, dan karena janji ini, Kaisar Yanxiu selalu duduk di atas tahta. Para menteri istana kekaisaran telah berulang kali menyarankan mereka untuk membuka kamar selir, memilih bakat untuk mengisi kamar selir, dan menetapkan selir kekaisaran untuk memiliki seorang putra dan seorang putri tiri untuk melanjutkan nasib kekaisaran perdamaian abadi. Namun, mereka semua dipukul mundur oleh kaisar. Kali ini, kaisar turun tahta karena dia ingin menikahi guru kekaisaran Qin. Para pengawal Kingo saling memandang dan menyelidiki, mungkinkah guru kekaisaran Qin yang baru saja menikahi kaisar adalah yang mulia surgawimu? Bukankah begitu? Guru kekaisaran tidak dapat menikahi kaisar. Setelah kaisar turun tahta, Putri Xiu akan menjadi istrinya, dan setelah guru kekaisaran turun tahta, yang mulia surgawimu akan menjadi istrinya. Seseorang berkata kepada mereka, yang mulia surgawi berkata bahwa setelah menikahi Putri Xiu, dia akan kembali ke sungai yang bergelombang untuk menjadi penggembala sapi dan tidak lagi peduli dengan kekacauan di dunia. Para pengawal Kingo berdiskusi secara rahasia dan berkata, yang mulia surgawimu akan segera pensiun. Sekarang, yang bertanggung jawab atas perdamaian abadi bukanlah dia, melainkan Kaisar Yanfeng dan guru kekaisaran Jiang. Bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada yang mulia? Siapa yang masih bisa menangkap orang-orang di lukisan ini? Yang mulia surgawimu telah pensiun dari pernikahan, dan masalah ini sangat penting. Kembalilah terlebih dahulu dan laporkan masalah ini kepada yang mulia. Kita akan pergi dan menemui Kaisar Yanfeng dan guru kekaisaran perdamaian abadi dan meminta mereka untuk menangkap orang ini. Maka, salah satu pengawal Kingo pergi dengan tergesa-gesa. Kaisar Hao tekun dalam politik dan saat ini sedang meninjau tugu peringatan. Pengawal Kingo bergegas datang dan berlutut untuk membahas masalah ini. Kaisar Hao Tian meletakkan tugu peringatannya dan berkata dengan heran, yang mulia surgawimu akan pensiun setelah pernikahan? Apakah aku memukul orang ini terlalu keras? Aku masih menunggunya pergi ke surga dan merendahkan diri kepadaku, menyanjungku, dan menjilatku. Terlalu dini untuk pensiun sekarang. Pengawal Kingo berkata, yang mulia, kedamaian abadi ada di ibu kota dan sangat ramai. Pernikahan yang mulia surgawimu kemungkinan besar akan berlangsung dalam 2 hari. Kaisar Langit Hao berkata sambil tersenyum, yang mulia langitmu memiliki bakat dan strategi yang hebat, aku selalu mengaguminya. Baguslah dia sudah pensiun. Lebih baik jika dia tidak bisa pulih dari kemunduran ini. Aku tidak ingin dia menjadi yang mulia langit Huo yang kedua. Ancamannya jauh lebih besar daripada yang mulia langit Huo. Buka perbendaharaan dan berikan aku setumpuk hadiah ucapan selamat untuk dikirim ke Eternal Peace untuk merayakan pernikahan besar yang mulia langitmu. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, pernikahan besar yang mulia langitmu pasti meriah dan megah. Bah, pernikahan yang megah. Dia mendesah, tetapi wajahnya penuh dengan senyuman. Era yang dimiliki yang mulia langitmu telah berlalu begitu saja, membuatku mendesah tanpa henti. Ketika kau kembali ke Eternal Peace, beritahu yang mulia langitmu bahwa aku sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk pergi dan memberi selamat kepadanya secara pribadi. Setelah dia menyendiri di sungai yang bergelombang, aku akan mengunjunginya dan minum bersamanya. Pengawal Kingo bergegas pergi. Di sisi lain,
Beberapa pengawal Qingou yang tinggal di kedamaian abadi pergi menemui Kaisar Yanfeng dan guru kekaisaran Jiang Baigui. Kaisar Yanfeng bergegas menerima utusan itu, dan beberapa pengawal pasukan Qingou membawa lukisan Kaisar Hao. Kaisar Yanfeng menerimanya dengan hormat dan meletakkannya di depan meja untuk membakar dupa dan mempersembahkan kurban. Baru kemudian dia membuka lukisan Kaisar Hao dan melihatnya lebih dekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Guru kerajaan perdamaian abadi Jiang Baigui maju dan memeriksa lukisan itu juga. Keduanya terdiam. Beberapa pengawal Qingou berkata, "Tuan-tuan, Yang Mulia ingin mengambil orang ini bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk memberinya gelar Master Istana Penciptaan Patriark. Yang Mulia Surgawi Penciptaan Patriark adalah keberuntungannya. Apakah perlu bertindak seperti ini?" 3 utusan. Kaisar Yanfeng berkata dengan ekspresi gelisah, "Lukisan Yang Mulia luar biasa dan menjulang tinggi, itu adalah buku surgawi. Alasan mengapa kami merenungkannya adalah karena kami tidak memahaminya." Ketiga pasukan Qingou mencibir dan maju untuk melihatnya. Mereka juga ragu-ragu. Lukisan Kaisar Hao Tian terlalu artistik. Pria dalam lukisan itu bengkok, dan penampilannya tidak terlihat. Di samping kakinya ada seekor anjing yang tidak memiliki ekor, tetapi juga tampak seperti dada. Satu-satunya hal yang bisa dia kenali adalah kata-kata Kaisar Hao. Dia menulis, dia tidak tahu namanya. Dia tampak seperti senjata suci Celestial Venerable Yu dalam wujud seorang pemuda. Pengajar Kekaisaran Eternal Peace bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu, dia tampak seperti senjata suci Celestial Venerable Yu. Di mana kita dapat menemukan orang seperti itu? Duta Besar Tinggi, mohon kembalilah kepada Yang Mulia. Beritahu semua orang di Eternal Peace untuk melakukan yang terbaik untuk mencari orang ini. Mengenai apakah kita dapat merekrutnya. Dia tampak gelisah. Ketiga pasukan Qingou mengerti bahwa akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami jika mereka ingin menemukan orang ini hanya dengan lukisan ini. Lebih jauh lagi, bahkan Kaisar Hao Tian tidak tahu nama orang itu, jadi semakin sulit untuk menemukannya. Raja pengawal Jinwu mengucapkan selamat tinggal, dan Kaisar Yanfeng buru-buru berkata, "Putri dari raja yang rendah hati ini, saya akan menikah dengan Yang Mulia Surgawimu dalam beberapa hari. Para duta besar yang tinggi, tidak perlu terburu-buru untuk kembali. Mari kita adakan pesta pernikahan terlebih dahulu. Raja yang rendah hati ini juga perlu menyiapkan beberapa hadiah, dan saya perlu mempersiapkannya selama 1 atau 2 hari untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada duta besar yang tinggi." Mereka bertiga saling memandang dan mengangguk perlahan. Yang Mulia Surgawimu adalah Yang Mulia Surgawi yang memberikan jalan menuju keabadian, dan dia memiliki jasa yang tak terbatas. Kita harus tetap tinggal untuk mengamati pernikahannya. Mereka bertiga tinggal, dan Kaisar Yanfeng melayani mereka dengan baik dengan anggur dan daging. Ia memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan segala macam harta karun langka untuk dikirim ke tempat tinggal mereka. Kaisar Yanfeng kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa 3 pengawal Qingou ke pabrik manufaktur terbesar di Eternal Peace dan membiarkan mereka memilih senjata-senjata suci yang dibuat oleh pabrik manufaktur tersebut. Ketiganya sangat gembira dan berpikir dalam hati, Kaisar Yanfeng ini adalah orang yang bijaksana. Kaisar Yanfeng berkata kepada guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, "Pernikahan Yang Mulia Surgawimu dapat ditunda untuk sementara waktu, dan itu juga dapat membuat Kaisar Surgawi Hao menurunkan kewaspadaannya. Dalam beberapa hari ini, surga surgawi tidak akan mengerahkan pasukan mereka untuk melawan perdamaian abadi. Negosiasi antara surga surgawi dan perdamaian abadi juga dapat ditunda selama beberapa tahun lagi. Yang Mulia, Anda tidak bisa terlalu optimis." Guru Kerajaan Perdamaian Abadi berkata, "Yu Chenzi membawa orang-orang dari perdamaian abadi yang fasih dan pandai memancing masalah untuk bernegosiasi dengan surga. Menurut rencana awal, mereka dapat menundanya selama beberapa tahun. Namun, sekarang Kaisar Hao Tian telah menyingkirkan Yang Mulia Surgawi Huo, Primordium Agung tidak berani menunjukkan wajah mereka dan bertarung dengannya untuk mendapatkan keuntungan. Tidak perlu membicarakan Raja Dewa Leluhur, Yang Mulia Surgawi Shu, dan Dewa Kuno Taiji. Saat ini, hanya ada satu kekuatan di surga, dan itu adalah Kaisar Hao Tian. Strategi Yu Chenzi untuk menunda mungkin tidak berguna." Kaisar Yanfeng mengerutkan kening dan berkata, "Itulah sebabnya Yang Mulia Surgawimu dan Yu Xiu turun tahta. Setelah pernikahan, mereka membiarkan kami pergi ke meja depan, berharap untuk menundanya selama beberapa tahun." Guru Kerajaan Perdamaian Abadi menganggukkan kepalanya dan berkata, "Mereka mengasingkan diri setelah pernikahan karena mereka ditekan oleh perdamaian abadi. Itu sulit bagi Putri Xiu." Kaisar Yanfeng memasang ekspresi aneh. "Aku merasa dia sangat bahagia. Dia santai beberapa hari ini dan sangat senang dengan dirinya sendiri setiap kali dia melihat seseorang. Seorang wanita dewasa tidak bisa dikurung di rumah. Beberapa hari ini, ibu kota Eternal Peace dan ibu kotanya ramai dengan aktivitas. Orang-orang datang dan pergi, dan banteng hijau itu memberitahu kanselir Bahasyan, Tuan tua, kakak perempuan sedang mabuk di kedai anggur. Di sudut-sudut meja dan kursi,
Ada semua toples anggur. Kanselir Bashan langsung menjadi gugup dan berkata, jaga dia dan jangan biarkan dia membuat masalah. Aku akan pergi dan memberitahu Nenek Si. Banteng hijau itu bergegas berlari ke toko anggur dan melihat seorang gadis kecil yang lucu berusia 10 tahun duduk di dekat meja anggur, menangis keras dan meminta pemilik toko untuk menyajikan anggur. 9 ekor rubah di belakang pantatnya sudah terlihat dan hampir menampakkan wujud aslinya. Namun, dia sudah menghabiskan semua anggur di kedai, dan pemilik penginapan tidak punya pilihan. Dia mengenali pemabuk ini dan tidak berani mengusirnya, jadi dia hanya bisa berdiri di samping dan mendengarkan omelannya. Aku juga sudah memberikan penghormatan. Meskipun aku bukan istri pertama, aku tetap selir. Hu Ling mabuk. Dia merangkak ke meja anggur dan berdiri dengan satu kaki di dalam toples anggur sementara kaki lainnya berada di luar. Dia menyingsingkan lengan bajunya, dan bau alkohol memenuhi udara. Bahkan bulu putihnya pun tercium bau alkohol. Dia mengeluh kepada pemilik toko, tidak peduli apapun, kau harus memberiku status, kan? Tidakkah kau pikir? Banteng hijau itu buru-buru maju, pelayan kanan mabuk. Cepat, cepat. Kirim pelayan kanan kembali ke kediamannya. Aku tidak mabuk, aku mengenalimu. Kau adalah si tua 3. Oh, ini si tua 4, itu tidak benar. Long Fi memberi hormat kepada Tian Shu dan Qi Jiwi. Kau seharusnya si tua 6 atau si tua 7. Hu Ling masih melontarkan omong kosong ketika banteng hijau itu segera mengundangnya turun dan mengantarnya ke provinsi Shuxi. Hu Ling datang ke provinsi Xiangshu dan melirik sekilas dengan mata mabuknya. Dia melirik para pelayan di sebelah kiri dan mencibir, ada sesama penderita di sini. Si Yunxiang, kau adalah cabang kedua, jadi kaulah yang akan menjadi hakim. Saat itu, kakek buta membuat keputusan untuk menikahi kita semua dan memberi penghormatan. Si Yunxiang dan dia sama-sama pelayan prefektur Xiangshu, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Mereka bertanggung jawab atas keuangan Eternal Peace, tetapi pengalaman mereka selama bertahun-tahun jauh lebih stabil daripada miliknya. Dia tersenyum dan berkata, adik kecil mabuk, kembalilah dan istirahat dulu. Hu Ling berkata dengan keras, Old Nine, aku tidak butuh bantuanmu, aku bisa berjalan. Setelah mengatakan itu, dia mendorong banteng hijau itu dan berjalan maju dengan gemetar. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke hamparan bunga dan hanya ekornya yang terlihat. Dia menggoyangkannya 2 kali tetapi tidak bergerak. Banteng hijau itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, bagaimana aku bisa menjadi Old Nine lagi. Nenek Si menerima laporan Bashan dan langsung waspada. Bashan, carikan beberapa orang untukku dan awasi beberapa orang berbahaya. Di saat genting ini, tidak boleh terjadi apa-apa. Bashan melihat betapa seriusnya dia dan buru-buru berkata, jangan khawatir, Nenek, aku pasti akan menyelesaikan ini dengan benar. Dia ragu sejenak dan berkata, aku ingin tahu orang berbahaya mana yang harus kita awasi. Rubah kecil itu yang pertama. Ada juga si Yunxiang. Nenek Si cepat-cepat berkata, terutama si Yunxiang. Rubah kecil itu orang yang terus terang, tetapi gadis ini sangat licik dan kita tidak boleh lengah. Selain itu, ada juga beberapa orang penting yang harus diawasi. Misalnya, gadis-gadis liar di bumi barat. Mereka bahkan memiliki adat istiadat pernikahan, jadi berhati-hatilah untuk tidak menarik pengantin pria ke kamar mereka pada malam pernikahan mereka. Selain itu, bahkan penguasa bumi yang berbudi luhur harus berhati-hati. Bashan mengingatnya dengan saksama, dan dia tidak bisa menahan perasaan gelisah ketika mendengarnya. Dengan pencapaian kultivasi penguasa bumi berbudi luhur sekarang, dia sudah menjadi eksistensi terbaik di Eternal Peace. Selain eksistensi seperti Master Sekte Tua Wei dan Pangeran Yu Ming, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Nenek Si menatapnya dan berkata, bahkan jika kamu tidak bisa, kamu harus melakukannya. Bashan menciutkan kepalanya. Nenek Si melanjutkan, selain mereka, kamu masih harus berhati-hati terhadap Lang Hu. Bashan menggigil dan bergegas keluar. Nenek, kau harus mencari seseorang yang lebih baik. Tidak apa-apa jika itu penguasa bumi yang berbudi luhur, tetapi Lang Hu adalah Raja Dewa, eksistensi setingkat yang mulia surgawi. Selain beberapa orang di seluruh alam semesta, siapa lagi yang cocok dengannya? Nenek Si buru-buru berkata, jangan khawatir, Lang Hu adalah orang yang melupakan perasaannya. Dia memprioritaskan manfaat para ahli penciptaan dan tidak akan bertindak gegabah. Aku hanya khawatir jika dia ingin memiliki seorang ahli penciptaan kecil dengan mempelai pria, dia akan menimbulkan masalah di masa depan. Kau tidak perlu menjaganya, kau hanya perlu menjaga Muer. Jika dia bisa mengendalikan celananya, tidak akan ada masalah. Kanselir Bashan mengeluh tanpa henti, jika adik junior tidak bisa mengendalikan celananya, bisakah aku mengaturnya untuknya? Nenek Si tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa mengendalikannya. Paling-paling, kamu bisa memeluk beberapa anak lagi. Adapun yang mulia surgawi Ling, dia tidak punya pikiran tentang Muer. Hanya yang mulia surgawi Yue, aku tidak terlalu yakin. Wajah Bashan berubah pucat, dan kakinya gemetar. Nenek Si melanjutkan, tetapi tidak perlu merebut pengantin wanita.
Jika dia ingin merebut pengantin wanita, dia harus peduli dengan wajahnya, kan? Dia tidak perlu memikirkannya. Dia memikirkannya dan membuat daftar orang-orang yang mungkin akan menimbulkan masalah. Tanpa disadari, hari sudah larut malam. Kanselir Bashan mengangkat kepalanya untuk melihat langit berbintang dan melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip. Dia berkata sambil tersenyum, langit juga aneh. Ini jelas tanggal 15, tetapi bahkan tidak ada bulan di langit yang cerah. Nenek Si langsung tersadar, sial. Aku lupa tentang dia. Bulan telah menghilang, jadi dia pasti datang. Cepat pergi dan temukan adik laki-lakimu, jika kamu terlambat, kamu akan diculik olehnya. Kanselir Bashan juga tersadar dan berteriak, kamu berbicara tentang yang ada di bulan? Ini memang masalah besar. Aku akan pergi mencari adik laki-laki sekarang. Dia pergi dengan tergesa-gesa dan langsung menuju ke rumah Kinmu. Sebelum dia mencapai kediaman Kinmu, dia melihat cahaya bulan beriak dan menerangi seluruh rumah. Jelaslah bahwa bulan di langit kedamaian abadi telah turun dari langit dan mendarat di rumah besar Kinmu. Bashan menguatkan diri dan menerobos masuk, sambil berpikir, apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan Dewa Pedang Kaisar Agung menghancurkan pernikahan ini. Dia menerobos masuk ke rumah besar dan melihat bulan tergantung di langit di atas rumah besar Kinmu. Tingginya sekitar 30 meter dan telah disempurnakan menjadi harta karun oleh seseorang. Bisa besar atau kecil, dan sekarang panjangnya hanya 1 kaki. Bashan bergegas masuk. Tidak banyak pelayan di kediaman Kinmu, jadi mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya sebelum dia menerobos masuk. Di depan aula, Kinmu dan Bai Kuer duduk di tangga batu di bawah aula. Salah satu dari mereka berambut putih, sementara yang lain masih tampak seperti gadis muda. Tidak diketahui apa yang mereka berdua bicarakan, tetapi ketika Bashan menerobos masuk dan melihat pakaian mereka rapi, dia merasa tenang. Dia membungkuk dan berkata, Bashan memberi hormat kepada Kaisar Dewa Pedang tertinggi. Adik laki-laki, kamu akan segera menikah, tidak baik bagimu untuk berada di ruangan yang sama dengan wanita lain. Kinmu tersenyum hangat. Itu sebabnya Kuer dan aku berbicara di luar aula dan tidak memasuki ruangan. Bai Kuer bangkit dan melambaikan tangannya. Bulan tergantung dan membesar. Ketika jaraknya 3 hingga 4 meter dari tanah, bulan itu berhenti. Wanita ini berjalan ke istana bulan dan tidak melihat Bashan. Bashan santai, selama tidak terjadi apa-apa pada saat ini. Bai Kuer berdiri di istana bulan, dan sebuah ikat pinggang melayang turun. Dia mengulurkan tangannya yang ramping seperti batu giok, memperlihatkan ekspresi penuh harap. Kinmu berdiri dan mengangkat tangan kanannya. Ujung jari mereka bersentuhan. Kulit kepala Bashan mati rasa, dan dia batuk dengan keras. Jari-jari Kinmu gemetar, dan dia menariknya kembali. Ekspresi Bai Kuer meredup, dan dia tidak menarik tangannya. Bulan berangsur-angsur terbit, dan pakaiannya berkibar di sekitarnya. Bulan terbit lebih tinggi, bergerak lebih cepat. Lambat laun, cahaya bulan memenuhi langit, begitu tinggi hingga tidak bisa disentuh. Kinmu mengangkat kepalanya dan baru menarik kembali tatapannya setelah waktu yang lama. Kakak senior Bashan, jangan khawatirkan aku. Aku tahu apa yang aku lakukan dan tidak akan melakukan hal yang sembrono. Kanselir Bashan menghela napas lega dan berkata, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengendalikan diri. Kakak juga berpengalaman, kamu sekarang berada dalam situasi yang paling berbahaya. Kinmu tersenyum dan berkata, kakak senior, kata-katamu terlalu serius. Aku menikah untuk menunda perhitungan surga dengan kedamaian abadi, dan juga agar Yang Mulia Surgawi Hao merasa nyaman denganku. Aku pasti tidak akan membuat kesalahan pada saat yang genting ini. Selain itu, Putri Xiu dan aku telah menjadi kekasih masa kecil sejak kami masih muda, dan kami telah lama bertunangan. Alasan kami menunda pernikahan kami sampai sekarang juga karena zaman. Bashan menatapnya dengan saksama dan berkata, dengan kata-kata kakak junior, aku merasa nyaman. Aku akan tinggal di rumahmu selama beberapa hari ke depan sehingga kamu dapat melayaniku dengan baik. Kinmu tertawa keras dan menepuk bahunya. Tatapannya melewati Bashan dan mendarat di Ling Yuxiu. Ling Yuxiu pasti menyadari bulan turun ke dunia fana dan terbenam di rumah besar Kinmu. Namun, dia tidak segera datang. Bashan baru bergegas menghampiri saat Bashan maju. Bashan pergi dengan bijaksana. Kinmu dan Ling Yuxiu berjalan berdampingan di taman. Ling Yuxiu mengangkat tangannya dan hendak mematahkan dahan pohon saat dia melepaskannya. Ada yang sedang kau pikirkan, kata Kinmu. Ling Yuxiu tersenyum. Bukankah kau juga begitu? Kinmu berkata sambil tersenyum, aku mengerti apa yang ada di pikiranmu. Kau khawatir pernikahan kita sebenarnya untuk menunda kedatangan surga. Kau merasa pernikahan kita untuk menghilangkan kecurigaan Yang Mulia Hao terhadapku. Kau tidak perlu seperti ini, kau mengerti maksudku. Bahkan tanpa semua ini, aku tetap ingin menikahimu. Ling Yuxiu meminjam cahaya bulan untuk melihat bunga-bunga di taman. Ada beberapa kuncup bunga yang belum mekar. Ujung jarinya menyentuhnya dengan lembut, dan kuncup bunga itu mekar samar-samar di bawah sinar bulan. Aku selalu ingin kembali ke masa ketika kita pertama kali bertemu di Surging River.
Saat itu, kita masih polos, dan perasaan kita masih sangat murni dan polos. Saat itu, akan sangat menyenangkan jika kita menikah. Qin Mo memetik bunga dan tersenyum. Orang-orang harus tumbuh dewasa. Kamu dan aku sudah tumbuh dewasa dan mengalami begitu banyak bahaya, tetapi kita masih bisa berjalan bersama pada akhirnya. Seperti inilah hidup ini. Kita telah mengalami begitu banyak ujian, dan kita akan terus saling mendukung di masa depan. Ling Yuxiu menatapnya dan berkata dengan lemah, aku selalu khawatir kamu memiliki dendam di hatimu yang tidak Tidak. Qin Mo melam pelukannya dan mencium wangi di rambutnya. Dia bergumam, tidak. Dia menatap bulan yang cerah di langit, dan jantungnya berdebar kencang. Bulan yang turun ke dunia fana hanyalah selingan kecil dalam pernikahan yang mulia surgawimu. Tidak ada yang memperhatikannya. Pada hari pernikahan yang mulia surgawimu, utusan dari seluruh penjuru datang dalam aliran yang tak berujung. Para penguasa semua dunia juga mengirim utusan untuk memberi selamat kepadanya. Lan Yutian, Su Shenghua, dan yang lainnya bergegas kembali dari istana leluhur untuk menghadiri pernikahan. Dewa Barat Harimau Putih, Dewa Utara Xuan Wu, dan Dewa Selatan Jukwei juga memerintahkan utusan mereka untuk maju dan memberikan hadiah yang berlimpah. Yang mulia naga surgawi yang baru juga memerintahkan putra angkatnya, Long Fi, untuk bergegas dari dunia binatang. Long Fi membawa anak-anaknya untuk menemui Qin Mo secara langsung, dan dia mendesah dalam hatinya. Dia terisak dan berkata, akhirnya, Master Sekte tidak perlu khawatir lagi padaku. Qin Hanzhen dan istrinya dari desa Riang juga bergegas datang, dan mereka mendesah sedih. Tai Chu juga memerintahkan orang-orang untuk maju ke depan untuk memberikan hadiah. Di dalam kotak hadiah itu ada sisik naga. Pada hari ini, para tamu berkumpul di ibu kota kedamaian abadi, dan suasananya luar biasa ramai. 8 tetua dari desa Daksu duduk di kursi orang tua mereka, dan ada kursi kosong di samping mereka. Kaisar Yanfeng, Permaisuri, dan Qin Hanzhen juga duduk di aula. Bersama dengan 8 tetua, mereka menerima sujud dari Qin Mo dan istrinya. Mereka semua tersenyum, tetapi mereka diam-diam menoleh untuk menyeka air mata mereka. Pada hari upacara pernikahan, Hu Ling'er terbangun dari mabuknya dan melewatkan pernikahan. Ketika mereka sampai di kamar pengantin, Qin Mo dan Ling Yuxiu mendengar suara dari luar. Kalian masih berciuman? Sungguh tidak tahu malu. Malu. Suara Blind terdengar, Muer, jangan panik, aku akan mengusir Ling'er. Ling Yuxiu melepas sepatunya dan melemparkannya, sambil memarahi dengan marah, kakek Blind, kamu juga datang untuk mendengarkan sudut dinding. Terdengar teriakan dari luar jendela. Tidak diketahui wanita mana yang terkena sepatu, tetapi dari suaranya, sepertinya itu adalah si Yun Xiang. Qin Mo tertawa dan membentangkan kertas. Ling Yuxiu membantunya menggiling tinta sementara Qin Mo mengangkat kuasnya untuk melukis. Dalam sekejap, pemandangan 10.000 mil tiba-tiba muncul di kertas. Mereka berdua berpegangan tangan dan berjalan ke dalam lukisan. Pada malam hari, burung-burung dalam lukisan berkicau dan air pasang musim semi bergolak. Baik tinggi maupun rendah, merdu dan manis, sangat indah. Keesokan harinya, Qin Mo dan Ling Yuxiu bangun pagi-pagi dan mandi. Ling Yuxiu mengikat sanggul rambut wanita itu, dan Qin Mo membantunya memasang jepit rambut. Setelah pasangan itu sarapan, para pelayan di istana telah menyiapkan segala macam hadiah ucapan selamat dan menyusunnya menjadi sebuah buku untuk Qin Mo. Qin Mo dan Ling Yuxiu meminum teh mereka sambil membuka buku kecil itu dan membacanya. Selain harta karun, ada juga banyak hal aneh yang dikirim oleh para tamu. Misalnya, Lan Yutian telah memberinya wawasan yang telah dipahaminya di bawah pohon dunia selama bertahun-tahun. Su Shenghua telah memberinya sebotol daun teh dan sepoci anggrek harum. Zhei Huali telah memberinya pemandangan 100 putra giok yang telah diukirnya dengan pisaunya. Guru Dao Lin Xuan menyalin salinan persamaan aljabar yang telah ditelitinya selama bertahun-tahun dan mengirimkannya. Jan Kong Rulai mengirimkan tasbih, dan Wang Muran mengirimkan surat tantangan, mengundang Qin Mo untuk bertarung di wilayah yang sama dengan ibu kota giok kecil. Kaisar Yanfeng memberi mereka setumpuk tebal buku kecil. Di atasnya tertera nama Qin Mo, dan di bawahnya terdapat baris, Zheng. Guru Kerajaan Perdamaian Abadi Jiang Baigui mengirimkan cabang yang berisi jalur pedangnya. Tidak diketahui apakah dia menantang Qin Mo atau berharap dia dapat memahami jalur pedangnya sendiri untuk melangkah maju. Saint Wardcutter telah memberinya sebuah buku kecil yang disusun oleh 360 Great Dao Pasca Surgawi, yang menunjukkan bahwa ia telah memberikan jubahnya kepada Qin Mo. Yan Yunxi juga telah mengiriminya sebuah wortel yang telah digigit. Seharusnya itu adalah keledai Lu Zheng yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigitnya ketika ia datang untuk memberikan hadiah kepada Qin Mo. Apa yang Di Yue berikan kepada Ling Yuxiu adalah sebuah jepit rambut, jadi itu seharusnya masih berguna. Yan Shu memberinya sebotol anggur yang telah ia simpan selama bertahun-tahun dan tidak sanggup untuk diminum. Sakra Buddha Liu Ran secara pribadi menyalin sebuah salinan dari catatan 100 kerajinan surgawi yang telah ia pahami. Petani tua, Zuo Cha,
mengirimkan beras yang telah ia tanam sendiri. Niu Sanduo juga memberi mereka setumpuk beras, dan nelayan guru surgawi, Hantang, memberi mereka 2 kun merah kecil. Mereka masih muda, jadi mereka seharusnya adalah anak-anak yang tersisa dari ikan merahnya. Ling Yuxiu segera mengobrak-abrik tumpukan hadiah dan melihat 2 ikan merah kecil berenang dengan dot di masing-masing mulut mereka. Jangan sentuh itu. Qin Mu segera menghentikannya dan berkata, ini adalah kun yang bisa memakan orang. Kedua kun merah kecil itu melilitkan empeng mereka dan menatap mereka dengan polos. Mereka berdua terus membolak-baliknya, dan Ling Yuxiu berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Ling memberimu simpul yang tidak akan pernah berakhir. Benda yang diberikan Yang Mulia Ling kepadamu memang berbeda dari yang lain. Qin Mu menggali simpul yang diberikan Yang Mulia Ling kepadanya dan melihat bahwa itu adalah simpul yang diikat dengan tali merah. Ada berbagai keajaiban dalam pemanfaatan tanda Dao Istana Miluo, yang membuatnya terpesona tanpa disadari. Yang Mulia Yue memberimu lentera? Ling Yuxiu menemukan lentera dengan 2 hati yang disulam di atasnya. Dia berkata sambil tersenyum namun bukan senyum, benda yang diberikan Yang Mulia Yue kepadaku benar-benar unik. Itu hadiah untuk kita berdua. Itu berarti berharap kita bersatu selamanya. Qin Mu tetap tenang. Lentera ini sangat kuat untuk bepergian. Ling Yuxiu mengeluarkan hadiah dari Raja Dewa Lang Hu dan berkata, kakak Lang memberimu sekuntum bunga. Qin Mu melihatnya, dan jantungnya sedikit berdebar kencang. Bunga ini adalah hasil jodoh mereka berdua saat dia berada di kehampaan dunia paramita dan dibimbing oleh Lang Lang. Selama serangan terakhir, Qin Mu tidak membalas. Sebaliknya, dia membayangkan bunga segar yang cerah dan memberikannya kepada Lang Hu. Lang Hu telah menanam bunga itu di kolam cairan purba, dan bunga ini benar-benar bertahan sampai sekarang. Qin Mu tertawa dan berkata, hadiah yang dikirim Lang Hu juga sangat unik. Sangat unik. Ling Yuxiu berkata sambil tersenyum, Master Racun Mu Yingsui mengirim peta geografis keluarganya. Qin Mu segera berkata, hati-hati diracuni. Kau harus segera membakarnya. Master Formasi Hiyi mengirim gambar seekor kuda putih, dan kau menungganginya bersamanya. Lukisanmu sangat bagus, seperti yang diharapkan dari seseorang yang mempelajarinya dari kakek tuli selama 2 tahun. Ada formasi pembunuh yang tersembunyi di dalamnya, bakar saja. Kaisar Tinggi Dewa Pedang Bai memberimu 1 set boneka. Ling Yuxiu mencari-cari dan melihat bahwa boneka itu adalah peti dengan 4 kaki. Ketika dia membuka peti itu, ada 2 manusia kecil dengan punggung saling menempel. Dia hendak mengeluarkan boneka itu untuk memeriksanya secara mendetail ketika Qin Mu tiba-tiba berkata dengan terkejut, kakek tabib memberi kami seperangkat teknik kultivasi ganda, cepatlah datang, Nyonya. Ling Yuxiu menutup peti itu dan melangkah maju untuk melihatnya. Dia meludah dan berkata dengan wajah merah, kakek tabib itu berandal, tua dan tidak pantas. Taichu memberiku sisik naga. Qin Mu mengeluarkan sisik naga itu dan melihatnya sejenak. Dia tersenyum dan berkata, Dewa Timur King Long, apa kabar? Ketika Taichu mengirim sisik naga ini, pasti naga hijau itu yang memberitahunya bahwa aku berutang budi pada naga hijau itu ketika aku menghidupkan kembali Adipati Surga. Sisik naga miliknya ini menarik. Tatapannya berkedip, dan dia berkata, Taichu menduga bahwa aku tidak benar-benar akan mengasingkan diri, jadi dia menggunakan sisik naga ini untuk mengujiku. Jika aku menghidupkan kembali Dewa Timur King Long, aku tidak akan benar-benar mengasingkan diri. Aku akan tetap memiliki ambisi yang besar. Dia masih waspada padaku. Dia menyingkirkan sisik naga dan tidak menghidupkan kembali Dewa Timur King Long. Dia berkata, 10 yang mulia surgawi adalah 10 yang mulia surgawi. Taichu dan yang mulia surgawi Hao hanyalah serigala dari suku yang sama. Menghidupkan kembali naga hijau sama saja dengan meminta kematian. Kaisar Hao Tian juga memberikan sejumlah harta. Ling Yuxiu mendecak lidahnya dengan heran dan berkata, dia sungguh murah hati. Adipati Surga juga memberikan hadiah, dan itu diberikan atas nama penguasa bumi dan Adipati Surga. Dia mendesakku untuk menghidupkan kembali penguasa bumi Ah Chou. Qin Mu diam-diam menyingkirkan boneka peti yang dikirim Bai Kuer dan membayangkan boneka-boneka yang ia dan Ling Yuxiu taruh di tempat semula. Tidak baik baginya untuk terburu-buru, jadi ia meminjam hadiah itu untuk mengingatkanku. Naga gendut mengirim 1 set kitab suci pemeliharaan manusia. Ling Yuxiu tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, ini versi baru. Naga gendut benar-benar perhatian. Ini pasti untukku. Setelah mengatakan itu, ia melirik Qin Mu. Qin Mu tertawa dan memalingkan mukanya dengan ekspresi muram. Tai Shi juga memberikan hadiah. Itu adalah sepotong kecil kulit telur. Ling Yuxiu bingung. Mengapa dia mengirim kulit telur? Kakak senior Wei mengirim banyak peta geografis, apakah kamu ingin melihatnya? Suami istri itu merapikan dan akhirnya memeriksa hadiah para tamu. Yang seharusnya ditinggalkan akan tetap ada, dan yang tidak seharusnya ditinggalkan akan langsung dikirim ke perbendaharaan Eternal Peace atau dijual. Pagi hari, pasangan itu pergi untuk memberi penghormatan kepada orang tua mereka dan 8 tetua desa Daksu. Nenek Si menyiapkan beberapa sapi untuk Qin Mu,
dan hati Qin Mo menegang. Diam-diam dia melihat sapi-sapi itu dan merasa lega ketika menyadari bahwa itu benar-benar sapi. Muer, ayo kembali ke desa, kata Blind sambil tersenyum. Di sungai bergelombang, desa Daksu, naga betina telah lama menempati tempat ini dan menjadi penguasa daerah tersebut. Semua orang berencana untuk membereskan dan mengusir naga betina tersebut. Qin Mo tersenyum dan berkata, tidak perlu. Aku adalah yang mulia surgawi yang hidup dalam pengasingan, dan aku enggan meninggalkan kekuatanku. Bagaimana aku bisa tinggal di desa pegunungan kecil tempatku sebelumnya? Dia membayangkan dengan kesadarannya, dan setelah beberapa saat, sebuah istana surgawi yang mempesona muncul di langit di atas desa Daksu. Istana itu indah dan mewah saat mereka berjalan ke istana surgawi bergandengan tangan dengan Ling Yuxiu. Istana surgawi itu melayang di awan, dan naga betina yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan iri. Sungai surgawi mengalir di langit, dan Qin Mo menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk menggeser sebidang tanah lain ke sisi sungai surgawi. Dia menempatkan sapi-sapi di tepi sungai. Pemandangannya hijau, dan awan-awan putih berkeliaran. Itu sangat puitis. Ling Yuxiu menempatkan 2 kun merah kecil yang dikirim nelayan hantang ke sungai surgawi. 2 kun merah kecil itu berenang di sekitar pantai dengan dot mereka melilit mereka, tidak mau pergi. Ling Yuxiu baru saja pergi ketika dia mendengar 2 suara retakan keras dari sungai surgawi. 2 kun merah besar yang panjangnya puluhan meter melompat keluar dari air dan membuka mulut mereka untuk memakan 2 sapi yang sedang makan rumput di pantai. 2 sapi yang tersisa segera lari. Ling Yuxiu terperangah. Dia melihat 2 kun merah itu menggerakkan tubuh mereka dan perlahan-lahan mundur ke sungai surgawi. Mereka kemudian berubah kembali menjadi 2 ikan merah kecil yang berenang dengan dot di mulut mereka. Suamiku masih belum tahu tentang ini. Aku akan membeli 2 sapi lagi untuk melengkapinya. Dia tidak akan bisa tahu. Ling Yuxiu pergi dengan tergesa-gesa dan membeli 2 sapi untuk berbaur dengan kawanannya. Dia kemudian menanam bunga yang dikirim oleh Lang Hu di samping sungai surgawi, dan lobak Yan Yunxi juga ditanam. Ketika lobak itu mendarat di tanah, lobak itu tiba-tiba tumbuh kembali setelah digerogoti oleh Liu Zheng. Segera, lobak itu kembali normal, berubah menjadi bayi dengan pantat telanjang yang melompat keluar dari tanah dan melompat ke sungai untuk mandi. Hati-hati dengan kun di sungai. Saat Ling Yuxiu mengatakan itu, dia mendengar suara retakan lagi. 2 kun merah melompat keluar dari air dan melihat bayi telanjang itu mengepalkan tinjunya dan memukuli 2 kun merah itu. Saat itulah Ling Yuxiu merasa rileks. Qin Mo mempelajari buku-buku kuno dalam hadiah itu dan membolak-baliknya satu persatu. Ling Yuxiu juga membawa hasil reformasi Eternal Peace, yang sangat bermanfaat baginya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru atas perkembangan seni ilahi, jalur, dan keterampilan Eternal Peace selama bertahun-tahun. Dia mengeluarkan 360 diagram jalur besar yang dikirim Saint Woodcutter dan membandingkannya, sedikit mengernyit. Guru penebang kayu menyusun 360 jenis dao besar, dan ini juga merupakan bentuk embrio dari 360 aula sekte orang suci surgawi. Namun, perdamaian abadi telah melalui lebih dari 100 tahun reformasi, jadi bagaimana mungkin ada 360 jenis dao besar pasca surgawi? Qin Mo menutupi gulungannya dan berdiri. Reformasi perdamaian abadi terus-menerus menghasilkan industri baru. Setiap industri baru mewakili kelahiran dao besar pasca surgawi yang baru. Tidak ada akhir bagi jalan dao. Bukannya tidak ada akhir bagi jalan mencari dao, tetapi dao besar pasca surgawi tidak ada habisnya dan tidak akan pernah bisa digali. Saat menyerap hasil reformasi Eternal Peace, ia menikah dengan Ling Yuxiu dan menikmati cinta serta hiburan mereka. Ia kemudian berjalan-jalan dengan para tetua desa Daksu, dan waktu berlalu begitu cepat. Jarang baginya untuk tenang. Ia telah memahami dengan tenang beberapa hari ini dan merapikan teknik serta seni ilahinya. Hati daonya menjadi lebih mendalam. Hal-hal yang dikirim Lan Yutian kepadanya sangat mencerahkannya. Reformasi Eternal Peace dan 360 Great Dao Pasca Surgawi dari Saint Woodcutter juga telah memberinya pemahaman yang mendalam. Kaisar Yanfeng dan Imperial Preceptor Jiang Baigui menangani urusan politik Eternal Peace, sementara Yu Chenzi bertugas bernegosiasi dengan surga. Masalah-masalah sepele ini tidak mengganggu hati daonya. Lambat laun, ia merasa bahwa jalan, keterampilan, dan seni ilahinya terhenti di kemacetan, di ambang terobosan besar. Ia merasa bahwa ia akan mencapai alam yang sama sekali baru, tetapi ia sama sekali tidak tahu tentang jalan di depannya. Qin Mo berjalan maju mundur dan tanpa sadar tiba di tepi sungai surgawi. Dia melihat segerombolan naga betina yang terbang ke sebidang tanah ini dan sedang mencari serangga di hutan. Di sampingnya ada beberapa sapi yang berbaring di bawah naungan pohon, mengibaskan ekor mereka dan memikirkan makanan mereka dengan santai. Qin Mo duduk di atas rumput dan berpikir keras. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara. Dulu, Yang Mulia Mu, dan sekarang, si penggembala sapi, kau telah membuatku mendesah tanpa henti. Qin Mo menoleh dan melihat Kaisar Langit Hao mengenakan jubah tipis.
Dia tidak tahu kapan dia tiba. Qin Mu bangkit dan memaksakan senyum. Yang Mulia sedang mengejekku. Kaisar Hao Tian datang ke sisinya dan memeriksa sekelilingnya. Dulu, aku mendengar bahwa hati Dao Yang Muliamu telah hilang sepenuhnya, dan aku tidak berani mempercayainya. Sekarang setelah aku melihatmu tampak begitu putus asa, aku mempercayainya. Namun, sedikit kesedihan muncul di hatiku. Dia menatap langit dan bergumam, tanpa lawan seperti Yang Muliamu, apa gunanya seni bela diriku? Dua aliran air mata mengalir di sudut matanya. Qin Mu menatapnya dengan ekspresi tenang. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum dan berkata, jika Anda menjadikan saya sebagai lawan Anda, Yang Mulia tidak akan menangis. Sebaliknya, Anda akan pusing memikirkan cara menyingkirkan saya. Yang Mulia inginkan adalah kekuatan abadi, untuk memegang teguh kekuatan ini. Hanya saja Yang Mulia sedikit sentimental ketika Anda melihat saya. Kaisar Hao Tian tertawa terbahak-bahak, suaranya nyaring dan jernih, mengguncang air sungai surgawi. Anda benar. Kaisar Hao Tian menatap lurus ke arahnya, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda tidak mengakui kekalahan, saya akan benar-benar pusing. Saya dapat membunuh semua orang di kedamaian abadi, tetapi bahkan jika Anda satu-satunya yang tersisa, saya tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Ancaman Anda bahkan lebih besar daripada Kaisar Pendiri Qin Yihe. Ketika Qin Mu mendengarnya menyebut Kaisar Pendiri, dia tidak dapat menahan perasaan tertekan. Tatapan Kaisar Langit Hao tertuju pada wajahnya, dan dia bisa merasakan sedikit fluktuasi yang berasal dari hati Dao-nya. Dia tersenyum dan berkata, kamu memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhmu. Bahkan aku, orang nomor satu di dunia ini, tidak bisa melakukannya. Bahkan jika aku menempatkanmu di poin tertinggi, aku khawatir kamu akan selamat. Yang Mulia Surgawimu, satu-satunya orang yang bisa mengalahkanmu adalah dirimu sendiri. Qin Mu mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi bingung. Kaisar Hao Tian mengetuk hatinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu karena hatimu memiliki kelemahan, Yang Mulia Surgawimu. Kau terlalu menghargai kedamaian abadi. Inilah kelemahan hati Dao Mu. Selama aku bisa mengendalikan kedamaian abadi, aku bisa mengendalikan kelemahanmu. Selama kedamaian abadi ada, kau tidak akan menjadi tandinganku. Selama kedamaian abadi ada, kau akan kalah. Dia berkata sambil tersenyum, kau bisa menjadi tak terkalahkan jika kau mau. Tetapi bukankah kau pandai menerobos? Kau membunuh penguasa bumi sebelum aku, betapa menakjubkannya itu? Jika aku tidak memiliki kartu truf dari 3 tuan muda dan 4 tuan muda, aku pasti akan kalah di ronde itu. Pada saat itu, Qin Fengqing akan berubah menjadi penguasa yang baru, dan kau akan memiliki kaisar pendiri untuk membantumu, jadi aku hanya bisa berbagi dunia denganmu. Sekarang, kau juga dapat menggunakan metode yang sama untuk menerobos. Nada suaranya sombong, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, dengan melenyapkan semua orang di Eternal Peace, kamu tidak punya kelemahan. Aku orang seperti itu. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku, dan semuanya bisa aku gunakan. Inilah sebabnya akulah pemenangnya. Qin Mu menghindari tatapannya dan tidak berani menatap matanya. Kaisar Hao Tian berkata dengan dingin, kamu telah mengecewakanku. Jika kamu mengabaikan kehidupan orang-orang Eternal Peace setelah dikalahkan dan mempertahankan hati Dao Mu, aku masih akan menantikan pertempuran nyata denganmu. Namun, kamu tidak hanya tidak menghancurkan Eternal Peace untuk menyempurnakan hati Dao Mu, kamu bahkan menjadi kerabat di bawah depresi dan menambahkan belenggu lain pada dirimu sendiri. Sudut mulut Qin Mu berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kaisar Hao Tian tiba-tiba merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan. Hati Dao-nya jernih, dan iblis di dalam hatinya yang tertekan di hati Dao-nya telah lenyap tanpa jejak. Dia tersenyum lembut dan berkata, namun, Anda adalah Yang Mulia Surgawimu, jadi mustahil bagi Anda untuk menghancurkan kedamaian abadi. Saya Kaisar Surgawi. Selama Anda hidup, saya tidak dapat menghancurkan kedamaian abadi untuk memenuhi hati Dao Anda. Maaf, saya menyebut diri saya Kaisar lagi. Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia Surgawimu, melihat Anda sekarang membuat hati saya sakit, tetapi pada saat yang sama, saya merasa bersyukur. Hati saya sakit karena depresi Anda, dan saya merasa bersyukur karena saya mengalahkan Anda. Suara Qin Mu serak saat dia berjuang. Bukan Anda yang mengalahkan saya, tetapi 3 tuan muda dan 4 tuan muda Istana Miluo yang mengalahkan saya. Kaisar Langit Hao tertawa dan berkata, meminjam kekuatan juga merupakan jenis kekuatan. Ayahku, Taichu, tidak ingin meminjam kekuatan Istana Miluo. Dia ingin, tetapi dia tidak bisa, dan aku meminjamnya. Ini adalah kekuatanku. Kau sudah kalah, jadi tidak perlu menyanjung dirimu sendiri. Qin Mu membuka mulutnya dan tiba-tiba mendesah kecewa. Kaisar Hao Tian berkata sambil tersenyum, tenanglah dan jadilah orang kaya. Tempat ini sangat bagus, dan pemandangannya indah. Tidak jauh dari kedamaian abadi, dan ada wanita cantik yang menemanimu. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Ling Yuxiu berjalan mendekat, tampak sedikit gugup.
Kaisar Hao Tian tersenyum dan segera merasakan tubuh Qin Mu menegang. Dia jelas sangat gugup. Kau memang kalah. Kaisar Langit Hao berkata dengan kecewa dan frustrasi, kau kalah karena perasaan yang seharusnya tidak kau miliki. Aku benar-benar ingin kau menenangkan diri dan membiarkanku mengalahkanmu lagi. Tanpa sadar, ia telah melepaskan niat membunuhnya yang tidak ditujukan pada Qin Mu, melainkan Ling Yuxiu. Tepat pada saat ini, hati Dao Qin Mu di sampingnya seperti pohon tua yang baru saja melihat musim semi. Seolah-olah lapisan pengekangan telah dilepaskan, dan semangat juangnya menjadi lebih kuat. Kaisar Hao Tian tersenyum, dan dua istana surgawi di belakang kepalanya membentuk dua roda surgawi 10.000 dao. Dentuman keras datang dari tubuh Qin Mu, dan hati daonya yang sunyi pulih dengan cepat. Tiba-tiba, Kaisar Langit Hao berbalik dan memukul telapak tangannya, bertemu dengan tangan Qin Mu. Kedua tangan mereka bertabrakan, dan sungai surgawi menimbulkan gelombang yang membelah langit. Itu sangat menakjubkan. Awan putih di langit tersapu bersih, dan langit yang cerah tampak sebening seperti baru saja dicuci. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Qin Mu, dan tubuhnya melesat untuk melindungi Ling Yuxiu. Kaisar Langit Hao berjalan ke arah mereka berdua dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan dia mengangguk sedikit. Kakak ipar, kamu pernah mengirim orang untuk membunuh reinkarnasi yang mulia Langit Huo. Orang itu masih muda, dan dia membawa peti, menempati tubuh jasmani yang mulia Langit Yu yang masih muda. Siapa orang ini? Ling Yuxiu tidak berani lalai dan membungkuk. Itu adalah dewa bernama Xing An. Dia sangat kuat, tetapi emosinya aneh. Kaisar Hao Tian berjalan melewati mereka berdua dan berkata, aku sedang mencarinya. Bisakah aku menyusahkan kakak ipar untuk memberitahu Kaisar Yan Feng bahwa orang yang aku cari adalah dia? Minta dia untuk mengirim orang ini ke surga, aku ingin memberinya hadiah. Ling Yuxiu sedikit tertegun. Kaisar Hao Tian tersenyum. Yang mulia Mu, kedamaian abadi Mu masih di tanganku. Selama kau berperilaku baik, aku tidak akan menyentuh kedamaian abadi. Qin Mu mendengus dan memuntahkan seteguk darah segar. Hati daonya yang baru terbangun langsung meredup dan menyegel dirinya sendiri lapis demi lapis. Kaisar Surgawi Hao tertawa keras dan menghilang. Ling Yuxiu segera memeriksa luka-luka Qin Mu, dan Qin Mu melambaikan tangannya. Aku baik-baik saja. Dia bisa melukaiku, tetapi dia tidak bisa membunuhku. Dia hanya berselisih denganku dan mencoba melukaiku. Dia masih khawatir dan berencana untuk meninggalkan beberapa luka dao yang tidak dapat disembuhkan di tubuhku. Aku dapat memperbaiki luka-luka ini segera. Ling Yuxiu menenangkan hatinya dan bertanya dengan khawatir, jika kamu membangkitkan hati Dao Mu dan bertarung dengannya, apakah kamu akan membuatnya curiga? Qin Mu mengeksekusi tekniknya untuk memperbaiki luka Dao dan menggelengkan kepalanya. Justru karena inilah dia tidak akan curiga apapun. Hanya saja aku sedikit khawatir. Tatapannya berkedip saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan Kaisar Hao Tian. Dia pikir dia telah mengalahkanku, tetapi iblis di hati daonya telah tersapu bersih. Itu mungkin telah meningkatkan alam daonya. Dia sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Ling Yuxiu sedikit mengernyit. Qin Mu bertanya, ada apa dengan Xing An? Ling Yuxiu memberitahunya tentang bagaimana dia mengirim Xing An untuk membunuh reinkarnasi yang mulia Surgawi Huo dan berkata, setelah Tuan Xing kembali, dia mengasingkan diri dan tidak keluar. Dia telah bersembunyi di puncak perebut bintang, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi. Orang yang paling ingin membunuh yang mulia Surgawi Huo adalah yang mulia Surgawi Hao. Reinkarnasi yang mulia Surgawi Hao pasti telah bertemu Xing An dan mati di tangannya. Qin Mu menebak kebenaran dalam sekejap mata dan berkata, Xing An adalah orang yang berjalan di jalan kejahatan. Aku pernah mengatakan kepadanya bahwa akan sulit baginya untuk mencapai prestasi besar dengan meneliti jalan, keterampilan, dan seni ilahi saja. Oleh karena itu, dia mulai mendekati reformasi perdamaian abadi. Tampaknya dia telah mencapai cukup banyak hal selama bertahun-tahun, itulah sebabnya dia mampu mengalahkan yang mulia Surgawi Hao. Apa yang dia kirim ke pernikahan kita? Ling Yuxiu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lembut, apa yang dia kirim adalah kulit manusia yang ditutupi dengan semua jenis tanda dao. Karena itu benar-benar mengejutkan, aku tidak menunjukkannya kepadamu. Hati Qin Mu sedikit tergerak, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, di mana kulit manusia itu? Aku ingin melihatnya. Luka dao yang ditinggalkan oleh yang mulia Surgawi Hao sangat membandel. Luka itu akan kambuh dari waktu ke waktu, menyebabkan rasa sakit yang hebat, tetapi dia tidak dapat membunuhnya. Qin Mu mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Setelah menyingkirkan iblis di hati Dao yang mulia Surgawi Hao, dia memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ling Yuxiu mengeluarkan kotak giok yang memiliki segel di atasnya. Itu seharusnya ditinggalkan olehnya. Qin Mu membuka segel dan membuka kulit manusia itu. Melihatnya secara terperinci, dia melihat bahwa tanda Dao yang digambar pada kulit manusia adalah struktur terperinci dari 36 istana surgawi dan 58 aula tahta. Bagian belakang kulit manusia adalah struktur dari 35 istana surgawi dan 58 aula tahta.
Dua surga surgawi yang agung didekonstruksi dengan pola Dao yang sangat terperinci. Bahkan aula cakrawala ungu dan aula langit numinous yang penting pun didekonstruksi. Kulit manusia ini secara mengesankan merupakan jalur sirkulasi teknik Kaisar Haotian dan logika yang terkandung dalam Dao besarnya. Qin Mu menghirup udara dingin. Ini adalah kulit reinkarnasi dari Yang Mulia Surgawi Hao. Xing An tidak hanya membunuh reinkarnasi Yang Mulia Surgawi Hao, dia bahkan mengulitinya. Tidak, Xing An memotong reinkarnasi Yang Mulia Surgawi Hao sepenuhnya. Tidak heran dia memberikan ini sebagai hadiah ucapan selamat. Hadiah ini tidak kecil. Rambut Ling Yuxiu berdiri tegak. Kulit manusia ini sebenarnya adalah kulit reinkarnasi dari Kaisar Surgawi Hao. Yang membuatnya semakin heran adalah Xing An benar-benar berhasil menganalisis dua teknik langit surgawi agung milik Kaisar Haotian. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Qin Mu menganalisisnya secara terperinci dan segera menemukan solusi untuk luka Dao di tubuhnya. Kulit yang diberikan Xing An kepadaku memiliki 6 cacat dari Yang Mulia Surgawi Hao di atasnya. Dia seharusnya mencoba menemukan semua cacat dalam teknik Yang Mulia Surgawi Hao. Monster ini, dia seharusnya tidak memiliki pencapaian yang begitu dalam selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia telah bersentuhan dengan reformasi Eternal Peace, dia tidak akan mampu melakukan ini. Ling Yuxiu berkata dengan hati-hati, beberapa tahun ini, Tuan Xing telah tinggal di puncak Star Caesar, jadi aku memerintahkan orang untuk memberikan hasil reformasi Eternal Peace kepadanya. Apakah aku melakukan kesalahan? Qin Mu tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Xing An adalah orang yang sangat jahat, tetapi dia memiliki prinsip. Dia tidak pernah berurusan dengan yang lemah dan jarang menyakiti kehidupan orang lain. Jika kamu membesarkannya di dunia persilatan, dia akan menjadi dewa yang jahat. Jika kamu menempatkannya di posisi penting dan memberinya apa yang dia inginkan, dia tidak akan melakukan kejahatan apapun dan hanya akan fokus pada penelitian. Ling Yuxiu menghela napas lega. Kalau begitu, haruskah kita mengirim Tuan Xing ke surga? Jika dia ingin pergi, biarkan saja. Qin Mu bahkan tidak mengangkat kepalanya dan terus belajar. Dia tidak akan tinggal lama di surga. Karena dia telah memasuki kedamaian abadi, dia adalah orang dari kedamaian abadi. Surga, tanah yang membusuk, tidak ada yang layak untuk dia tinggali. Tunggu sebentar. Ketika dia mengatakan itu, dia tiba-tiba memasuki mimpi. Lapisan-lapisan mimpi menyebar, dan Qin Mu yang cantik dan tak terhitung jumlahnya membawa kulit manusia reinkarnasi Kaisar Surgawi Hao dan mulai sibuk. Ling Yuxiu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan hanya bisa menunggunya bangun. Qin Mu tidur selama sehari semalam, dan alam mimpi menjadi lebih dalam. Beberapa ratus tahun telah berlalu di alam mimpi. Tiba-tiba, lapisan-lapisan alam mimpi tersebar, dan Qin Mu terbangun. Dia mengangkat kuasnya untuk menuliskan beberapa tanda Dao pada kulit manusia dan berkata, "Istri, perintahkan seseorang untuk memberikan kulit manusia itu kepada Xing An. Aku telah menambal beberapa tanda Dao yang tidak dia simpulkan." Ling Yuxiu tertawa terbahak-bahak. "Yang Mulia Surgawimu tidak kalah dari siapapun, haruskah kita bertarung?" Qin Mu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan santai, "Tentu saja." Ling Yuxiu menyingkirkan kulit manusia dan memerintahkan orang-orang untuk segera mengirimkannya ke puncak penakluk bintang di Akademi Dao. Qin Mu memejamkan mata dan dengan hati-hati memikirkan teknik Kaisar Langit Cerah, membiasakan diri dengannya. Pencapaian Kaisar Langit Cerah di surga pertama melampaui pencapaiannya, dan dia juga memiliki pencapaian luar biasa di jalur reruntuhan akhir. Terutama di jalur alam kesederhanaan agung, ada beberapa yang tidak dipahami Qin Mu. Qin Mu menyerap kekuatannya dan menambal kekurangannya, meningkatkan teknik 3 elisir tubuh penguasanya. Setelah waktu yang lama, dia perlahan-lahan mengeksekusi teknik 3 elisir tubuh penguasanya. Ki vitalnya beredar, dan alam harta karun ilahinya muncul. Tubuhnya menyebut dirinya sebagai alam semesta. Pada saat itu, dia mendengar retakan lembut yang berasal dari harta karun ilahinya. Di laut kekacauan di dasar lubang pembuangan, benih teratai lubang pembuangan tumbuh.